kepolisian juga atau para terdakwa ini juga mengembangkan peristiwa penyidikan lain, peristiwa yang ditemui di dalam dakwaan, di dalam pemeriksaan. Itu kalau saya kira itu bisa menjadi alasan yang meringankan, bahkan bisa membebaskan kalau menurut saya, atau bahkan bisa melepaskan gitu. Tapi kalau ada itu, tapi kalau itu tidak dilakukan, sudah tahu ada indikator itu tapi tidak dilakukan, umpamanya dia tetap mengikuti apa yang dikemukakan oleh Pak FE itu, nah maka saya kira dengan kesadaran yang begitu ya itu disitulah ini letak kesalahannya gitu ya, sudah tahu umpamanya ada ketidaklogisan dalam peristiwa yang dilaporkan tetapi juga diteruskan. Tapi itu saya kira hanya bisa didakwakan kepada kepada pemimpin dalam penyidikan itu gitu, artinya orang yang dianggap punya kewenangan mengepalai. Bagi anak buahnya kan itu pasti kan mengikut saja atas perintah begitu. Ya meskipun mereka tahu ada peristiwa lain umpamanya yang bisa mereka kembangkan, mereka juga nggak bisa melakukan ini sendiri kalau tidak diperintahkan oleh atasannya. Ya saya kira itu. Ya jadi kalau ada itu dikemukakan, itu bisa menjadi alat atau bukti yang bisa meringankan bahkan bisa membebaskan, kalau menurut saya begitu, Mbak. Jadi masih ada celah sebenarnya untuk para terdakwa ini diperingan atau bahkan dibebaskan dari segala tuntutan pidana begitu ya, karena memang mereka tidak mengetahui, mereka tidak dalam sengaja untuk terlibat dalam perintangan penyidikan seperti yang disebutkan ataupun juga yang direncanakan oleh Verdi Sambo. Mereka ini sama-sama kena prank lah ya kalau kita ikuti bagaimana persidangannya. Nah, Bapak-bapak jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami juga masih akan berdialog terkait dengan bagaimana nasib para anak buah Verdi Sambo dalam kasus perintangan penyidikan ini. Tetaplah bersama kami saudara dalam Breaking News Kompas TV. Buka batternya, buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya ya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda.
Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat. Ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. Jinja pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy nuru. Almost sedapnya. Sedap Selection dari Wings Food. Buka mata, bangkit, upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi terbaik Nusantara, susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, selalu upgrade. Enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Saudara, hari ini 3 terdakwa dari 6 anak buah Verdi Sambo akan menjalani sidang vonis dan ketiga terdakwa ini tengah mengajukan banding atas putusan PTDH dalam sidang etik Polri yang sebelumnya ditetapkan. Dalam hal ini juga kami masih berbincang bersama dengan mantan Kadifkum Polri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga Bapak Abdul Fikar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Saya ingin tanyakan kepada Pak Arianto, masih dalam proses banding begitu ya Pak, dan juga masih menunggu bagaimana vonis ini inkrah ya, apakah ini melebihi 5 tahun, apa di bawah 5 tahun, terkait bagaimana peluang mereka untuk bisa kembali berdinas di Polri. Karena kalau kita lihat atau kita ikuti jalannya persidangan, mereka memang memiliki karir yang cukup bagus ya, ke-6 terdakwa ini. Nah menurut Bapak begitu, sebenarnya siapa saja yang lebih layak begitu ya, yang untuk bisa kembali berdinas ke Polri? Ya, saya sebelum jawab siapa yang paling layak, saya melihat begini, alasan saya menjawab. Ketika dulu jadi peristiwa Pak Sambo itu kan, semua publik melihat bahwa wah kok polisi ada segerombolan polisi brengsek ini ya, kemudian melakukan tindakan perencanaan pembunuhan dan sebagainya, seperti itu kan, dan melibatkan anggotanya sampai 30 orang waktu itu dimasukkan dalam penempatan khusus. Publik melihat kayak gitu dan kita juga mengira kayak gitu, Pak Hendra juga kayak gitu, itu karena dekat sehingga dia membantu Pak Sambo dan sebagainya. Tetapi dalam persidangan selama 6 bulan ini kan terkuak bahwa yang terjadi adalah dulu Pak Sambo yang kilaf, kemudian dia luar kendali melakukan pembunuhan berencanaan menggunakan anggotanya dan kemudian menghilangkan penyidikan. Itu yang terjadi kan gitu. Jadi sekarang ini semua orang, terutama yang 6 orang ini yang dituduh sebagai obstruction of justice itu adalah korban daripada prank Pak Sambo. Dia melakukan tindakannya itu tidak utuh merusak penyidikan, karena hanya sepotong-sepotong sesuai dengan yang diperintahkan Pak Sambo langsung ataupun berjenjang gitu ya. Dan yang dikerjakan itu waktu itu tidak ngerti, itu kaitannya dengan menghilangkan penyidikan. Jadi dia tidak sama sekali menurut saya tidak masuk dalam pasal obstruction of justice, karena dia tidak ada niat dan kemudian dia tidak tahu penyidikannya itu ke apa. Jadi nggak pantas lah untuk dihukum. Itulah kira-kira sehingga menurut saya kepada mereka itu harus Pak Hakim mudah-mudahan bisa melihat bahwa kalau obstruction of justice sampai harus ada niat kan gitu ya. Kemudian ada perbuatan. Dia nggak ada niat, nggak ada tujuan. Pak Sambo sendiri mengatakan bahwa saya bertanggung jawab, jangan dihukum anggota saya lah bersalah. Kan gitu kan. Jadi menurut hemat saya mereka itu tidak pantas untuk dihukum gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan tuntutan 331 itu hakim bisa menuntut memvonis lebih rendah, dan dengan putusan yang lebih rendah ini, dengan putusan yang sekarang pun itu kalau dari PTDH hitungannya mereka tidak pantas di PTDH. Karena apa? Mereka kan yang 6 orang itu kan rekodnya baik semua itu. Ada yang mantan Adi Makayasa, yang Pak siapa itu yang mantan Kapolres yang bagus, Pak Hendra itu disiplin dan sebagainya. Dan dia pantas masih dipertahankan di polisi.
Jadi bukan dia dicap sebagai penjahat yang ikut-ikut Pak Sambo melakukan perencanaan pembunuhan dan menghilangkan penyidikan gitu. Jadi menurut saya pantas ke-6-nya itu Bu, menurut saya sih 6-nya itu patut dipertimbangkan bahwa mereka itu orang polisi-polisi yang baik, tapi kemudian dia terpaksa melakukan tindakan yang saat itu ketika Pak Sambo masih menjabat di Propam dan melakukan tindakan itu, dia tidak sadari bahwa perbuatan itu ternyata untuk menghilangkan penyidikan yang sesungguhnya gitu. Jadi kesimpulannya saya berpendapat ya, kepada 6 orang yang dituduhkan obstruction of justice itu sama sekali tidak terbukti karena tidak ada niat dan dia tidak melakukan perbuatan yang tujuannya adalah untuk merintangi penyidikan. Dan kemudian ancaman hukumannya pun di bawah daripada kriteria sanksi hukuman kode etik yang paling tinggi. Sekarang kan sanksi administrasi itu ada 5 ini Bu. Ya. Jadi mulai dari demosi, kemudian ditunda kenaikan pangkat, kemudian ditunda di penempatan khusus, dan yang paling terakhir adalah PTDH itu. PTDH itu ada ketentuannya hanya kepada yang pidananya kalau pakai perkara yang lama 4 tahun ke atas dan sudah vonis, tapi kalau yang perpol yang baru ini tidak ada ketentuannya, tapi hanya bilang yang di PTDH boleh mengundurkan diri asalkan tidak diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas gitu. Jadi mereka itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk di PTDH, dan kemudian dalam vonisnya itu pun menurut saya sih mereka sama sekali tidak bersalah karena tidak melakukan niat dan perbuatannya itu tidak diketahui sama sekali bahwa itu tujuannya untuk merintangi penyidikan. Saya kira itu Bu. Jadi ke-6-nya ini masih layak untuk dipertahankan dan kembali berdinas di Polri karena memiliki track record yang baik. Terlepas dari itu juga dalam perkara ini mereka tidak mengetahui atau tidak memiliki niatan ya untuk melakukan perintangan penyidikan obstruction of justice ini. Baik, terima kasih Pak Arianto Sutadi atas penjelasannya, mantan Kadifkum Polri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Sutadi, nampaknya ini harus meninggalkan dialog kita pagi hari ini karena ada keperluan yang lain. Terima kasih Pak Arianto telah bergabung. Besar harapan nanti kita bisa berdialog lagi dalam tema yang lain ya Pak. Sehat selalu Pak Arianto. Terima kasih. Ya, masih kita lanjutkan dialog kita pagi hari ini bersama dengan Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Sebelumnya juga tadi kami update kembali terdakwa Arif Rahman Arifin ini telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu artinya sudah 3 terdakwa yang tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita nantikan bagaimana nanti persiapan di ruang sidang utama. Ini merupakan situasi atau gambar ketika terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi sekitar pukul 9 pagi. Setelah tiba terlebih dahulu 2 terdakwa, kemudian sekitar 5 menit yang lalu terdakwa Arif Rahman ini juga telah tiba. Oke, tetaplah bersama kami, saudara. Kami masih melanjutkan dialog kami bersama dengan Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti usai jeda. Tetaplah bersama kami. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat.
Hangat Counter Pain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Reportan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Jelang sidang kasus perintangan penyidikan untuk anak buah Verdi Sambo, saudara, ini adalah visual ketika terdakwa Arif Rahman Arifin tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arif merupakan terdakwa ketiga yang telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebelumnya didahului oleh terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Berdasarkan agenda, 3 dari 6 terdakwa, perintangan penyidikan hari ini akan menjalani sidang dan sisanya akan dilanjutkan pada besok hari Jumat. Ketiga terdakwa hari ini adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin. Di mana sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria 3 tahun penjara dengan denda 20 juta dan juga subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara untuk terdakwa Arif Rahman Arifin dituntut 1 tahun penjara, denda 10 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Kami masih berdialog bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar. Pak Fikar, ini jelang vonis pada hari ini begitu ya. Ada 2 vonis yang berbeda, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun. Kalau kita lihat dari, maksud kami ada 3 tuntutan begitu ya, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun untuk Hendra dan Agus 3 tahun dan sisanya 1 tahun. Ini kalau kita lihat dari jabatannya memang Hendra dan Agus ini jabatannya lebih tinggi dibandingkan dengan 4 terdakwa lainnya. Bagaimana Anda melihat, apakah ini juga jaksa sebelumnya mempertimbangkan bagaimana tanggung jawab seorang pimpinan dalam memerintahkan atau menjalankan, memberikan perintah kepada anak buahnya, terlepas ini kita ikuti juga bagaimana mereka ini ke-6-6-nya ikut di prank
dalam skenario Verdi Sambo. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Ya, saya kira kalau dilihat dari kenyataannya, bahwa mereka sebenarnya bekerja sudah sesuai dengan tupoksinya gitu. Mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok yang memang sehari-hari mereka kerjakan gitu. Nah, karena itu ketika ada ada prank, ada laporan yang palsu gitu masuk, ya mereka apalagi datang dari dari komunitasnya sendiri, meskipun lain bagian ya, umpamanya Pak FS itu kan di bagian yang lain, tetapi yang mungkin juga dirasakan kekuasaannya mengalir pada semua bagian ya, karena di sana bagiannya Pak FS itu kan pekerjaannya adalah memeriksa polisi-polisi juga gitu ya, polisi kan gitu ya. Jadi ada semacam pola relasi yang mengganggu sebenarnya ya, meskipun mereka bukan atasan langsung gitu ya, tetapi jabatan Pak FS itu memungkinkan para polisi penyidik ini juga melihat Pak FS itu lain gitu. Artinya sewaktu-waktu Pak FS bisa menggunakan kewenangannya ya untuk untuk memeriksa atau untuk melakukan sesuatu pada kepolisian yang lain. Nah, sehingga ketika dia membawa perkara atau membuat laporan, maka akan mendapat perhatian lebih besar gitu ya dari para penyidik kalau menurut saya, karena ya itu tadi ada latar belakang relasi yang penyidik dengan pengawas penyidik kan sebenarnya begitu ya. Pengawas polisi bukan pengawas penyidik, pengawas polisi malah gitu. Jadi ada semacam relasi yang tidak seimbang ya, relasi yang tidak wajar gitu. Maksud saya ada ketakutan juga. Nah, sehingga lepas dari ini ya tindak pidana yang dilaporkan gitu. Nah, sehingga meskipun umpamanya mengetahui ada alat-alat bukti lain yang sesungguhnya bertentangan dengan isi laporan Pak FS ya, maka mereka juga sepertinya nggak berani untuk mengembangkan sendiri. Padahal ada pertanyaan yang lain kan sebenarnya dari salah seorang penyidik itu yang sebenarnya dia bisa mengembangkan penyidikan sendiri gitu. Tetapi ternyata kan tidak dilakukan. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa ada pola relasi yang memang tidak seimbang gitu ya, sehingga penyidik ini ada seolah-olah ada di bawah tekanan dari Pak FS ini, tekanan dalam tanda petik ya. Nah, karena itu kemudian dia melakukan itu meskipun umpamanya dia mengetahui ada alat bukti lain yang yang juga bisa dikembangkan ke arah peristiwa yang lain gitu, tapi itu tidak dilakukan ya, ternyata tidak dilakukan. Dia lebih melakukan apa yang dimintakan oleh Pak FS. Nah, saya kira itu ininya inti kesalahan yang kemudian ditafsirkan oleh jaksa tuh di situ. Mestinya para polisi ini bisa gitu mengembangkan sendiri, mereka punya otoritas gitu ya, meskipun mereka bekerja di atas perintah, tapi ketika mereka mengetahui ada alat-alat bukti yang lain, apalagi ini kan polisi dalam konteks penegak hukum ya, polisi itu kan punya 3 fungsi kan, selain penegak hukum ada 2 fungsi yang lain gitu ya, pelayan masyarakat dan penjaga keamanan. Tetapi dalam fungsi penegakan hukum ini gitu ya, nah relasi kedinasan itu masih terikut gitu. Padahal sebenarnya penegakan hukum itu kan tidak melihat atasan bawahan, ya kan? Ketika ada hukum yang dilanggar, maka tidak akan dipandang apakah yang melakukan itu atasan, apakah bawahan, tetap diproses. Kan mestinya seperti itu gitu. Nah, tetapi ini sepertinya kita belum bisa menghilangkan budaya atasan bawahan, sehingga meskipun penyidikan atau meskipun yang dikerjakan itu adalah penegakan hukum, itu masih berpengaruh, itu atasan bawahan itu masih berpengaruh. Mestinya yang namanya penyidik ketika dia melihat indikator alat bukti yang lain, dia bisa mengembangkan sendiri gitu ya, mengembangkan sendiri, tetapi apakah kemudian disetujui oleh pimpinannya atau tidak? Nah, dia di situ ininya dia
sejauh mana kemampuan dia bisa meyakinkan pimpinannya, atau bahkan umpamanya kalau memang pimpinannya sudah memerintahkan yang hanya satu disidik, ya udah ini bisa dikesampingkan dulu gitu ya. Nah, ini rasanya tidak dilakukan itu, sehingga sepenuhnya para terdakwa ini mengikuti apa perintah aja ya, perintah yang sesuai dengan laporannya Sambo, meskipun sebenarnya dalam fungsinya sebagai polisi dia bisa mengembangkan sendiri otoritasnya gitu. Nah, itu saya kira yang dijadikan landasan oleh jaksa untuk menuntut mereka gitu. Mereka sebenarnya bisa menyatakan bahwa ini bukan perkara pidana atau bukan perkara yang seharusnya disidik seperti ini gitu. Mereka bisa punya kemampuan untuk itu dan punya kesempatan. Nah, tapi itu tidak dilakukan. Nah, karena itu kemudian mereka disimpulkan bagian dari tindakan yang dilakukan oleh Pak FS itu. Itu yang saya lihat seperti itu gitu. Jadi memang terkait kasus perintangan penyidikan ini menjadi menarik ya. Terlepas ini dilakukan oleh seorang polisi begitu ya, begitu banyak polisi yang terlibat, justru ini juga menggambarkan ada relasi yang tidak seimbang. Bagaimana bisa polisi yang mengetahui ada hal yang tidak benar begitu, mereka seolah kehilangan nyali atau bisa dikatakan terlalu taat dengan pimpinannya begitu, sampai akhirnya malah terjerumus dalam pusara perintangan penyidikan ini. Toh dalam akhirnya dalam persidangan-persidangan kita melihat yang kita dengar adalah penyesalan, bantahan, tidak mengetahui, tidak tahu, dan tidak ada niatan untuk perintangan penyidikan ini. Nah, semoga ini juga yang menjadi pelajaran ya. Iya, jadi pelajaran dan juga menjadi pertimbangan dari majelis hakim begitu ya Pak, karena kita menanti 6 bulan lamanya persidangan, tentu kita harapkan bukan cuman sidang yang panjang, yang melelahkan, ini terkait dengan polisi yang salah begitu ya, tapi ini bagaimana bisa ada perbaikan ke depannya dalam tubuh Polri, dalam penanganan peradilan kita juga terkait dengan kasus-kasus seperti ini supaya jadi pembelajaran ke depannya. Betul. Ya, saya kira ini pelajaran berharga bagi kepolisian ke depan gitu, bahwa meskipun pola relasi atasan bawahan itu berlaku juga di dalam kedinasan, tetapi ketika masuk pada penegakan hukum maka norma-norma atau aturan-aturan dalam penegakan hukum itu yang seharusnya didahulukan gitu ya. Artinya seharusnya fungsinya sebagai penegak hukum bisa bukan mengalahkan, maksud saya bisa dikedepankan ketimbang umpamanya relasi atasan bawahan. Bahwa mereka pada kedinasan ada atasan ada bawahannya, iya gitu. Tetapi ketika mereka menangani pekerjaannya sebagai penegak hukum, maka mereka yang menjadi panglima adalah hukum itu sendiri. Sehingga perintah atasan atau perintah bawah atau suruhan terhadap bawahan yaitu bisa ditelisik sedemikian rupa sehingga acuannya adalah apakah perintah itu melanggar hukum atau tidak, apakah perintah itu sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, itu yang mestinya juga melandasi jiwa kerja dari polisi, terutama mereka yang bergelut di penegakan hukum gitu. Karena kan polisi punya 3 fungsi itu tadi. Tapi khusus yang memang ada di penegakan hukum, saya kira itu harus menjadi pegangan yang pasti gitu ya. Kasus ini menjadi indikasi bahwa perintah atasan itu menjadi lebih tinggi ketimbang kepentingan hukum. Akhirnya seperti ini kan, mereka terperosok semua kan, jadi tersangka semua, jadi terdakwa semua. Padahal kalau mereka agak kritis gitu, ini sebenarnya nggak logis nih ya peristiwa seperti ini. Mestinya ini di samping mereka melaksanakan perintah, mereka juga mestinya melakukan penyidikan sendiri gitu. Artinya menggali sendiri bukti-bukti yang lain sehingga nanti bisa diketahui benar nggak perintah ini gitu ya. Maksud saya ada acuan untuk menguji apakah sebuah perintah atasan itu memang dilandasi oleh niat yang baik atau tidak, atau memang perintah itu sebuah perintah yang sengaja untuk menghilangkan kejadian yang memang sebenarnya gitu, sehingga yang ditonjolkan adalah kejadian yang tidak sebenarnya, sehingga ya itu tadi akhirnya kan ketika diketahui kejadian yang sebenarnya maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para polisi ini bisa dikualifikasi sebagai
perintangan obstruction of justice. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih penjelasannya dan insight-nya Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Terima kasih Pak untuk kesempatannya dan juga tetaplah bersama kami saudara usai jeda karena Breaking News Kompas TV jelang sidang kasus perintangan penyidikan anak buah Verdi Sambo akan kembali usai jeda. Susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin. Mana yang beneran pasti noda. Iya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra Sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin. Mana yang beneran pasti noda. Iya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi. Tempra Sirup untuk adik. Tempra Forte. Jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya.
Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, pada pagi hari ini, anak buah Verdi Sambo akan menjalani sidang vonis terkait dengan kasus perintangan penyidikan kematian Brigadir Yosua. Terjadwal ada 3 dari 6 terdakwa yang akan menjalani sidang pada hari ini. Mereka adalah terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin. Ketiganya terpantau telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi hari ini. Lebih lengkap terkait dengan situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sapa jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, kira-kira siapa yang akan menjalani sidang untuk pertama kali pada hari ini? Tampaknya Arif Rahman Arifin yang akan menghadapi sidang vonis lebih dulu, karena yang kami pantau di dalam ruang sidang utama ini sudah bersiap untuk tim penasihat hukum dari terdakwa Arif bersama juga dengan jaksa penuntut umum sudah berada di dalam ruang sidang utama, tinggal menunggu kehadiran dari terdakwa dan juga majelis hakim yang bakal membacakan putusan hari ini. Apabila betul kemudian Arif Rahman Arifin yang akan menjadi terdakwa yang pertama kali mendengarkan vonis, maka sisanya adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria akan mendapatkan giliran lanjutannya. Nah, hal ini juga menarik untuk dicermati mengingat Hendra dan Agus ini dituntut oleh jaksa dengan kurungan penjara 3 tahun dengan tambahan denda 20 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Sebetulnya menghadapi sidang vonis kali ini, apakah ada hal-hal yang mungkin dikhawatirkan oleh terdakwa Hendra dan Agus atau ada optimisme justru bahwa mereka bakal bebas dari jerat pidana? Ini yang mau saya coba tanyakan langsung kepada salah satu anggota dari tim penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dengan Mas Raga Doyo Sodiningrat sudah bersama saya saat ini. Mas Aga, saya mau tahu dulu sebelum kita masuk ke inti masalah vonis yang bakal dibacakan nanti. Untuk persiapan hari ini dari Hendra dan Agus, apakah sempat ada kekhawatiran bahwa vonisnya bakal diperberat dari tuntutan atau ada optimis bahwa mereka bakal bebas? Sebetulnya kalau persiapan khusus baik dari kami, penasihat hukum maupun kedua terdakwa yaitu Pak Agus, Pak Hendra, spesifik tidak ada. Kalau harapan lebih ke keyakinan sih ya. Karena dari fakta-fakta persidangan yang ada, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan sudah kami tuangkan dalam pembelaan kami, bahwa ya kedua klien kami ini sudah sepantasnya dibebaskan. Itu sih. Apa alasan yang paling mendasar? Alasan yang paling mendasar mungkin ya dari pledoi kami yang segitu banyak bisa saya angkat sedikit. Bahwa klien kami ini atau baik Pak Hendra maupun Pak Agus dituntut dan didakwa dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 33 junto 49, di mana rumusan unsurnya itu adalah barang siapa dengan maksud atau melawan hukum dan dengan tindakan apapun mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau sehingga tidak dapat dipakai kembali dan sebagainya. Ini juga yang mengemukakan ini adalah ahli pidana dan ahli pidana ITE, bukan saya. Setelah diungkapkan bahwa apa sih maksud atau isi dari rumusan unsur, yaitu dengan maksud. Dengan maksud itu adalah seluruh tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini Pak Hendra dan Pak Agus, itu harus dikehendaki sejak awal. Oke, kita tarik dari masalah dengan maksud.
di fakta-fakta persidangan dari berbagai keterangan saksi, dari baik keterangan dari Pak Ferdi Sambo sendiri, dari keterangan penyidik, maksudnya penyidik yang memeriksa pada saat itu, penyidik Polres Jakarta Selatan, dan terdakwa lain obstruction of justice ini, sudah terbukti dan bahkan Sambo sendiri yang mengucapkan bahwa skenario atau cerita yang diceritakan pada tanggal 8 Juli 2022 sehingga terbitlah perintah untuk melakukan pengamanan terhadap DVR itu atau CCTV itu dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022. Semua orang, jangankan Hendra, jangankan Agus, bahkan Kapolri, itu masih tahu itu adalah sebuah cerita yang benar, sebuah cerita yang meyakinkan. Mereka ini baru tahu bahwa semua ini adalah skenario 1 bulan setelahnya, itu tanggal 8 Agustus 2022. Sehingga bagaimana mungkin mereka mengetahui skenario itu dan sudah ada niatan dari awal untuk merusak CCTV itu dari awal saat menerima perintah. Karena pada saat itu mereka memahaminya perintah yang diterima itu adalah perintah yang benar dan perintah untuk melakukan penyelidikan untuk dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada Polres. Ini satu unsur. Lebih lanjut, melakukan tindakan apapun dalam Undang-Undang ITE. Ini yang ngomong ini profesor yang merupakan ahli Undang-Undang ITE, yang merupakan salah satu tim perumus pada saat Undang-Undang ITE ini dibentuk. Apa sih maksud dari tindakan apapun? Melakukan tindakan apapun dalam Undang-Undang ITE ini harus diartikan sebagai melakukan tindakan dengan melalui transaksi elektronik atau dengan ya seperti melalui teknologi lah. Melalui teknologi. Jadi tindakan apapun yang mengakibatkan rusaknya atau terganggunya itu harus diartikan sebagai melakukan hacking, menaruh virus dan sebagainya. Sedangkan yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah tindakan Irfan, diawali oleh tindakan Irfan, yaitu memindahkan DVR. Memindahkan DVR dari poin A ke poin B. Poin B dalam hal ini adalah penyidik pada Polres Jakarta Selatan. Perbuatan yang berbeda sehingga ya kami yakin karena dalam menjatuhkan pidana atau menetapkan bersalah atau tidaknya seseorang, seluruh rumusan unsur pasal itu harus dipenuhi. Ini 2 aja sudah tidak terpenuhi, unsur dengan maksud atau dengan melawan hukum dan unsur dengan melakukan tindakan apapun. Sehingga sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya kami sebagai penasihat hukum dan para terdakwa juga berkeyakinan bahwa mereka ini harus dibebaskan. Masalahnya yang juga kita pelajari dalam sidang 340 di minggu lalu, ini vonis bagi para terdakwanya saja sebagian besar diperberat. Apakah itu ada kekhawatiran yang mungkin sudah disampaikan unek-unek ke teman-teman penasihat hukum dari kedua terdakwa? Kalau misalnya dari kami ya, harapan kami majelis hakim dalam memvonis pada hari ini dan besok itu benar-benar tegak pada hukumnya, lurus pada fakta-fakta persidangan yang ada, tidak mendengarkan suara-suara di luar, sehingga seharusnya ya dibebaskan itu sih. Termasuk masalah yang juga menjadi poin-poin memperberatnya di sini adalah posisi dari Hendra dan Agus sebagai aparat penegak hukum, apalagi Hendra posisinya sebagai Karopaminal. Salah satu poinnya, ia yang seharusnya bertugas mengawasi dan menjaga perilaku perwira anggota Polri berada pada jalur yang benar sesuai aturan undang-undang. Dan Anda yakin bahwa dengan tidak ada mens rea itu bahwa Hendra setidak-tidaknya bakal bebas? Ya emang sudah seharusnya dan sudah sewajarnya dibebaskan. Unsur itu sudah tidak terpenuhi, tidak ada maksud dari awal. Kalau kemudian nanti malah hasilnya sebaliknya tidak sesuai dengan harapan teman-teman tim penasihat hukum, gimana tuh? Ya udah barang tentu kami akan banding, cuma kan kami akan membaca pertimbangan dari hakim dalam memutus, kami akan baca salinan putusan, kami akan berdiskusi dengan klien, tapi prinsipnya kalau memang tidak sesuai dengan harapan pasti kami akan banding. Dari pihak keluarga apakah menyatakan bakal ada yang datang untuk ikut menyaksikan sidang vonis hari ini atau gimana? Untuk konfirmasi keluarga hadir apa enggak saya kurang tahu. Cuma yang saya dengar anaknya mau hadir, cuma saya nggak tahu lagi. Saya nggak ada follow up lagi sih. Gitu. Untuk kondisi dari para terdakwa, terutama klien Anda kan ada 3 ya, ada Hendra, ada Agus, ada Irfan juga yang bakal sidang besok ini. Secara psikologis lahir batin gimana? Ya mereka siap karena ya sebetulnya ya mau diapain lagi, ini kan udah tinggal sifatnya mendengar, ya udah sudah siap lah untuk mendengar putusan pada hari ini. Mas Aga, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama Kompas TV kali ini. Kira-kira itu gambarannya. Itu salah satu dari tim penasihat hukum mewakili 2 terdakwa yang bakal bersidang hari ini. Ada optimisme bahwa akan dilepas dari segala tuntutan jaksa dengan alasan itu tadi sudah kita dengar bersama Glenis, bahwa tidak ada niatan, bahkan mereka tidak tahu menahu soal skenario tembak-menembak yang dibuat oleh Ferdi Sambo di awal, baru mengetahui saat 1 bulan kemudian, bahkan saat dipatsuskan dari kedua terdakwa ini baru mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi apakah vonisnya nanti bakal sama dengan tuntutan jaksa atau akan berbeda, ini yang bakal menarik, tergantung nanti siapa yang akan memulai sidang lebih dulu. Glenis.
Baik, terima kasih. Informasinya jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara tetaplah bersama kami, usai jeda Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda. Cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Kekuatan besar akan bangkit. Nantikan Marjan. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Kekuatan besar akan bangkit. Nantikan Marjan. Saudara, situasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Arif Rahman Arifin telah memasuki ruang sidang utama. Hari ini direncanakan, diagendakan ada 3 terdakwa yang akan menjalani sidang vonis. Salah satunya adalah Arif Rahman Arifin yang sebelumnya dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana 1 tahun penjara, denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Arif Rahman Arifin dinilai memerintahkan menghapus rekaman CCTV Duren 3, termasuk rekaman CCTV ketika Yosua masih hidup. Dan dalam terkait dengan sidang etik PTDH, Arif Rahman ini divonis PTDH oleh Polri dan juga sedang mengajukan banding saat ini.
Tak hanya Arif Rahman, rencananya juga akan ada 2 terdakwa lain yaitu Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, di mana dituntut lebih berat yakni adalah 3 tahun pidana dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang utama, hakim ketua maupun juga hakim anggota, itu artinya sebentar lagi saudara, sidang vonis untuk terdakwa Arif Rahman Arifin akan segera dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara. Hari ini tiba waktunya untuk putusan, ya. Terhadap putusan sudah lengkap ya. Tidak kami bacakan secara keseluruhan. Dakwaan, keterangan saksi, barang bukti juga demikian. Ya, saksi baik dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum terdakwa. Itu ya. Putusan nomor 806 Pitsus 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, lahir di Jakarta, umur 42 tahun, lahir pada tanggal 23 Juni 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Guru Alif nomor 20, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dimulai dari penyidik tanggal 29 Agustus 2022 hingga sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Junaidi SHMSI LLM, Dr. Marcella Santoso, dan kawan-kawan. Advokat dan konsultan hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum ALF Legal dan Tax Konsultan beralamat di Revenue Tower, lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53, Jakarta 12150, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2020 nomor 730/SK/Hukum/10 Romawi/2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang, setelah membaca putusan sela nomor 806 Pitsus PN Jakarta Selatan tanggal 8 November 2022, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2023 yang pokoknya sebagai berikut, menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum, melakukan tindak Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Kekuatan besar akan bangkit. Nantikan Marja. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Kekuatan besar akan bangkit. Nantikan Marja. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Dengan mempertimbangkan sebagai berikut, terdakwa belum pernah dihukum. Selama dalam proses persidangan, terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya.
terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. Segenap proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena telah membuat terang pembuktian dalam persidangan almarhum Brigadir Joshua. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua primer melanggar pasal 233 Undang-Undang diulangi primer melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan eksepsi dan atas eksepsi tersebut penuntut umum telah mengajukan pendapatnya pada tanggal 1 November 2022 dan selanjutnya majelis hakim pada tanggal 8 November 2022 telah menjatuhkan putusan sela nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa penuntut umum untuk membuktikan dakwanya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Aditya Cahya Sumunar. 2. Saksi Ari Cahya Nugraha. 3. Saksi Dimas Aki Jati Pratama. 4. Saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit. 5. Saksi Arsad Daifa. 6. Saksi Marzuki. 7. Saksi Abdul Japar. 8. Saksi Jong Jufung alias Afung. 9. Saksi Rifaizal Samuel. 10. Saksi Radite Hernawa. 11. Dr. Andes Agus Saripul Hidayat. 12. Saksi Seno Soekarto. 13. Saksi Arianto. 14. Ahli Dr. Roni Eskom Mkom. 15. Ahli Heri Prianto. 16. Ahli Adi Setya. 17. Saksi Baikuni Wibowo. 18. Saksi Hendra Kurniawan. 19. Saksi Agus Nur Patria Adi Purnama. 20. Saksi Ferdi Sambo. 21. Cuk Putranto. 22. Irfan Widianto. 23. Ahli Dr. Effendi Saragi SHMH. 24. Terdakwa Arif Rahman Arifin. 25.
Saksi Richard Dr. Arif Riyadi Arifin. 26. Saksi Richard Rifki Zulkarnain. 27. Saksi Richard Kentas Indra Pratama. 29. Ahli Nathanael Sumampau. 29. Ahli Dr. Nur Basuki SHM Hum. 30. Ahli Profesor Dr. Henry Subiakto. 31. Ali Hermansyah. 32. Ahli Insinyur Setiadi Yasid. 33. Dr. Natalia Widiansih. Kekuatan besar akan bangkit. Nantikan Marja. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Seri gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Seri gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Seri gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ipi-pipinya dong, pilihan pas keluarga. Ipi-pipinya dong, dang ding dong, dang ding dong. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya ya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Seri gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kekuatan besar akan bangkit. Nantikan Marja.
Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Bahwa benar terdakwa belum pernah melakukan penyelidikan di dalam Biro Parminal sehingga segala perintah dari saksi Agus Nurpatria kepada terdakwa dianggap terdakwa sebagai bagian prosedural di dalam Biro Parminal. Bahwa benar terdakwa tidak pernah terlibat langsung dengan peristiwa pengambilan DVR CCTV yang berada di dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 Saksi Hendra Kurniawan menerima perintah dari Saksi Ferdi Sambo untuk cek dan amankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 Saksi Hendra Kurniawan memerintahkan Saksi Agus Nurpatria untuk menghubungi Saksi Ari Cahya dengan tujuan untuk memberikan perintah terkait pengamanan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 sesuai dengan perintah Saksi Ferdi Sambo. 14. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2022 Saksi Ari Cahya sedang berada di Bali sehingga Saksi Ari Cahya memerintahkan anggotanya yaitu Saksi Irfan Widianto untuk merapat ke Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Irfan Widianto tiba di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 16. Bahwa benar kemudian Saksi Irfan Widianto menelpon Saksi Ari Cahya bahwa Saksi Irfan Widianto sudah berada di Kompleks Polri Duren 3. 17. Bahwa benar kemudian Saksi Ari Cahya memberikan nomor telepon Saksi Agus Nurpatria dan memerintahkan Saksi Irfan Widianto menghubungi dan menghadap Saksi Agus Nurpatria di rumah dinas Saksi Ferdi Sambo. 18. Bahwa benar Saksi Irfan Widianto bertemu dengan Saksi Agus Nurpatria sembari ditunjukkan CCTV yang berada di gapura pintu masuk lapangan basket. 19. Bahwa benar Saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos Satpam yang ada di dekat lapangan basket dan Saksi Irfan Widianto diperintahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. 20. Bahwa benar selanjutnya Saksi Irfan Widianto diperintahkan oleh Saksi Agus Nurpatria untuk mengambil di DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan yang baru. 21. Bahwa benar selanjutnya Saksi Irfan Widianto menghubungi Saksi Jong Jiufung alias Afung yang memiliki usaha jual beli dan pemasangan CCTV. 22. Bahwa benar Saksi Irfan Widianto memesan 2 buah DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 dan Saksi Irfan Widianto juga meminta Saksi Afung datang ke Kompleks Polri Duren 3 untuk proses pergantian DVR CCTV tersebut. 23. Bahwa benar Saksi Afung datang sekitar pukul 18.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi Irfan Widianto di luar Kompleks Polri Duren 3. 24. Bahwa benar selanjutnya Saksi Irfan Widianto ajak ke pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 bersama 2 anggota Saksi Irfan Widianto. 25. Bahwa benar setelah tiba di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan Saksi Irfan Widianto bertemu dengan petugas Satpam di security dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widianto diperintahkan untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 26. Bahwa benar selanjutnya petugas Satpam mempersilahkan Saksi Irfan Widianto untuk melakukan penggantian DVR CCTV tersebut. 27. Bahwa benar Saksi Afung melakukan penggantian DVR CCTV yang berada di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 28. Bahwa benar saat menunggu proses penggantian DVR CCTV yang berada di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3, Saksi Irfan Widianto menerima telepon dari Saksi Arianto, pekerja harian lepas di Divpropam Polri, yang menyatakan bahwa kalau penggantian DVR CCTV sudah selesai, agar DVR CCTV diserahkan pada Saksi Cuk Putranto,
di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo di Jalan Saguling. 29. Bahwa benar saksi Irfan Widianto menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV hampir selesai agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. 30. Bahwa benar saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto serahkan pada saksi Arianto di depan pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan bersama DVR CCTV dari rumah saksi Ridwan Soplanit. 31. Bahwa benar selanjutnya saksi Irfan Widianto bersama 2 anggota keluar dari Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan sambil menyampaikan laporan melalui telepon kepada saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto dan saksi Ari Cahya bahwa penggantian DVR CCTV telah selesai dilaksanakan, hanya saksi Ari Cahya yang tidak dapat dihubungi melalui telepon. 32. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Arianto telah menerima perangkat CCTV dari saksi Irfan Widianto di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang sudah dalam Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan, cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan, cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Kekuatan besar akan bangkit. Nantikan Marja. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas OY. Kekuatan besar akan bangkit. Nantikan Marja. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan, cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya
Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Chocolate Softener Twilight. Bikin my hubby bucin banget. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantic parfum booster dan extra softness. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 53 bahwa benar isi salinan rekaman CCTV tersebut berawal dari kedatangan saudari Putri Chandrawati pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 17.00 WIB, kemudian disusul pada pukul 17.10 WIB saksi Ferdi Sambo datang beserta saudara Romer dan saudara Weki sampai dengan saudari Putri Chandrawati meninggalkan rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Bahwa benar durasi salinan rekaman CCTV tersebut kurang lebih sekitar 1 jam. 55 bahwa benar saat menonton bersama tersebut, saksi Cuk Putranto mengatakan kepada terdakwa, "Bang, ini Joshua masih hidup." Kemudian saksi Cuk Putranto memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB. Benar bahwa Brigadir Joshua terlihat memakai baju putih berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Bahwa benar saksi Cuk Putranto mengenali Brigadir Joshua. 57 bahwa benar mendengar penjelasan saksi Cuk Putranto tersebut, terdakwa menjadi terkejut dan takut karena informasi yang didengar dan diketahui terdakwa sejak beberapa hari lalu mengenai peristiwa penembakan Brigadir Joshua adalah bahwa saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan setelah terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Richard Eliezer yang menyebabkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Sedangkan dalam tayangan salinan rekaman CCTV, Brigadir Joshua masih hidup saat saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 58 bahwa benar karena rasa takut dan panik maka melalui telepon terdakwa menghubungi saksi Hendra Kurniawan untuk meminta arahan dan petunjuk sekaligus melaporkan isi rekaman CCTV tersebut karena saksi Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terdakwa dan bagian tim khusus yang menangani peristiwa Duren 3 tersebut. 59 bahwa benar saat dihubungi terdakwa melalui telepon tersebut saksi Hendra Kurniawan sedang berada di Jambi karena sedang mengurus kepulangan jenazah Brigadir Joshua. 60 bahwa benar mendengar suara terdakwa gemetar dan takut maka saksi Hendra Kurniawan menenangkan dan memerintahkan terdakwa agar kesempatan pertama terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo untuk melaporkan tayangan hasil salinan rekaman DVR CCTV tersebut. Bahwa benar pada hari Sabtu, 61 bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo di ruang kerja saksi Ferdi Sambo di Divpropam Mabes Polri. 62 bahwa benar saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dan tujuan kedatangan terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan yang kemudian dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan bahwa terdakwa
akan melaporkan isi atau tayangan hasil rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang pada intinya di dalam tayangan tersebut terlihat Brigadir Joshua masih hidup saat saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Duren 3. 63. Bahwa benar. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, Mas Asih, kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta terdakwa untuk menjelaskan kembali isi rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan pada terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan dengan nada suara mulai meninggi atau emosi menyampaikan, masa kamu tidak percaya sama saya? 64. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo lalu menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Soplanit, dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. 65. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo berkata, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat, di mana saksi Ferdi Sambo mengucapkan kata-kata tersebut dengan wajah tegang dan marah. 66. Bahwa benar kemudian saksi Ferdi Sambo memerintahkan pada terdakwa untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo berkata, Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik pastikan semua beres. 68. Bahwa benar selanjutnya saksi Hendra Kurniawan berkata pada terdakwa, sudah Rif, kita percaya saja dengan beliau. Kemudian saat terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan akan keluar, saksi Ferdi Sambo meminta pada terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan dengan berkata, pastikan semua sudah bersih. 69. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan keluar bersama dari ruang Kadif Propam. Saksi Hendra Kurniawan keluar meninggalkan kantor Kadif Propam Polri, sedangkan terdakwa menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo di pantry depan ruang Kadif Propam dan menyampaikan perintah Kadif Propam tersebut. Cuk, baik, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. 70. Bahwa benar mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Baikuni Wibowo bertanya, yakin bang? Lalu dijawab terdakwa, perintah Kadif, saksinya Karo Paminal. Kemudian saksi Baikuni Wibowo menyampaikan, bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum saya format. 71. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa ditemui oleh saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil terdakwa dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semua. Lalu saksi Baikuni Wibowo meletakkan laptop tersebut di jok belakang supir di mobil terdakwa. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo pergi meninggalkan terdakwa. 72. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan menelpon terdakwa melalui WhatsApp call menanyakan perihal perintah Kadif sudah dilaksanakan atau belum. Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum? Dan dijawab oleh terdakwa sudah dilaksanakan. Dan 73. Bahwa benar terdakwa keesokan harinya terdakwa mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan terdakwa menjadi beberapa bagian. Setelah mematahkan laptop tersebut, terdakwa masukkan ke paper bag diletakkan di jok depan mobil terdakwa. 74. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri dengan sukarela. 75. Bahwa benar selama terdakwa menjalani proses penyidikan perkara Akwo, terdakwa sudah berada di dalam penempatan khusus atau patsus dan tidak mendapat izin keluar dari ankum atau atasan yang berhak menghukum. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tersurat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan melanggar. Pertama, primer, pasal 49 Yungto pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Subsidiar, pasal 48 Yungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Atau kedua, primer, pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas, maka majelis hakim diberikan kewenangan untuk memilih dan mempertimbangkan tindak pidana yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, dan untuk itu majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama primer untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan pertama primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan pertama subsidiar. Ringan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pengantrin supaya cacing KO. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku. Dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya, kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani, terinspirasi dari alam, lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani, memanjakanku, melindungi kami. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Yo, buka betternya. Buka mulut yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in.
Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Diikuti dengan kata-kata yang bermakna ancaman, yaitu kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat yang bertanggung jawab. Menimbang bahwa di dalam nota pembelaan terdakwa melalui para penasihat hukum terdakwa dinyatakan bahwa berdasarkan alat bukti keterangan ahli atas nama Profesor Dr. Nur Basuki SHM Hum, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa fakta adanya ancaman di atas sama sekali tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu mind of meeting persamaan niat sebagai syarat terpenuhinya unsur penyertaan, di mana menurut pendapat ahli unsur persamaan niat tersebut apabila di antara pelaku telah mempunyai niat yang sama atau meeting of mind atau mewujudkan kehendak tersebut. Kehendak atau niat para pembuat delik dilakukan secara sadar untuk mewujudkan kehendak tersebut. Selain hal tersebut, jika pelaku atau para pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana dikarenakan bukan karena kesadaran sendiri, maka pada hakikatnya tidak ada meeting of mind dan tidak pula terjadi adanya penyertaan. Dalam konteks seperti itu tidak dapat dinyatakan turut serta melakukan, lebih pada si pembuat delik melakukan perbuatan karena perintah jabatan atau overmah atau ancaman. Dalam penyertaan di samping di antara pelaku harus ada meeting of mind-nya, harus juga ada kehendak dan pengetahuan atau willen and wetten yang sama di antara para pelaku. Menimbang bahwa atas uraian nota pembelaan terdakwa yang pada intinya membahas tentang persamaan niat atau meeting of mind tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa dari alat bukti keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa di persidangan penyampaian perintah saksi Ferdi Sambo berupa kata-kata hapus dan rusak CCTV tersebut yang diikuti dengan kata-kata di mana menurut penilaian dan pemahaman terdakwa adalah bermakna ancaman. Kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat yang bertanggung jawab. Maka majelis hakim berpendapat dan menilai bahwa jenis kalimat yang bernada dan bermakna perintah ada pada kata-kata hapus dan rusak CCTV tersebut. Sedangkan kata-kata kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat yang bertanggung jawab. Menurut penilaian dan pendapat majelis hakim bukanlah suatu kata-kata yang bermakna kalimat perintah. Sehingga kata-kata yang telah diucapkan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa tersebut harus dipisahkan maknanya walaupun diucapkan dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu kata-kata hapus dan rusak CCTV tersebut sebagai kalimat perintahnya dan kata-kata kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat yang bertanggung jawab bukanlah sebagai kalimat perintah. Menimbang bahwa terhadap pernyataan terdakwa di dalam nota pembelaan pribadi terdakwa yang menyatakan pada intinya tidak mudah bagi terdakwa untuk begitu saja menolak atau mengabaikan perintah dari saksi Ferdi Sambo yang pada saat itu adalah atasan atau pimpinan langsung terdakwa. Majelis hakim menilai dan berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi antara lain atas nama saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, dan saksi Baikuni Wibowo diperoleh fakta-fakta hukum yang pada intinya terdapat jeda waktu yang sangat lama sejak terdakwa mendengarkan dan menerima perintah untuk hapus dan rusak CCTV tersebut dari saksi Ferdi Sambo hingga akhirnya terdakwa mematahkan atau menghancurkan laptop bermerek Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo yang berisi salinan rekaman DVR CCTV dari Pos Satpam Kompleks Duren 3 Jakarta Selatan, yaitu sejak hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB hingga terdakwa mematahkan laptop Microsoft Surface milik saksi Baikuni. Jeda waktu yang sangat panjang tersebut menjadi fakta hukum di persidangan, yaitu saksi Baikuni memohon waktu kepada terdakwa guna membackup seluruh file yang ada di laptop Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo dan baru keesokan harinya Kamis tanggal 14 Juli 2022 saksi Baikuni Wibowo menyerahkan laptop miliknya kepada terdakwa
Bahkan setelah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo pun terdakwa tidak seketika itu juga mematahkan atau menghancurkan laptop milik saksi Baikuni Wibowo tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa dalam rentang waktu dan jeda waktu yang sangat panjang tersebut, dengan pengalaman kerja terdakwa sebagai anggota dan bahkan sebagai pejabat kepolisian, seharusnya terdakwa memiliki banyak kesempatan untuk berpikir dan mempertimbangkan untuk menolak dan tidak melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo atau bahkan melakukan tindakan prosedural yang berlaku resmi di institusi Polri untuk melaporkan perintah dan yang dinilai terdakwa sebagai ancaman tersebut. Menimbang bahwa di dalam persidangan saksi atas nama Dr. Andes Agus Saripul Hidayat MH memberikan keterangan yang pada intinya adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang hubungan tata cara kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan prinsip prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah, dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing satuan fungsi dalam organisasi Polri dan instansi di luar Polri. Proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan, dan target yang diharapkan. Menimbang bahwa di dalam persidangan saksi atas nama Dr. Andes Agus Saripul Hidayat memberikan keterangan yang pada intinya adalah terhadap kronologis yang telah dijelaskan penyidik di BAP, rangkaian perintah dalam perintah kedinasan atau perintah atasan atau perintah pribadi, sehingga saksi menjelaskan bahwa rangkaian perintah mulai dari screening CCTV di area tempat kejadian perkara Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan hingga perintah untuk menghapus dan memusnahkan file yang berisi CCTV Kompleks Polri Duren 3 adalah perintah tersebut lebih kepada perintah pribadi karena kejadian yang terjadi terkait dengan urusan pribadi. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada keterangan saksi Dr. Andes Agus Saripul Hidayat, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perintah saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa, yaitu kata-kata hapus dan rusak CCTV tersebut adalah perintah pribadi, bukan suatu perintah jabatan atau kedinasan karena perintah lisan tersebut tidak ditindaklanjuti secara prosedural sesuai mekanisme yang berlaku di institusi Polri. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim tidak sependapat dengan terdakwa di dalam nota pembelaan terdakwa yang pada intinya menyatakan tidak ada kesamaan niat untuk dapat dikategorikan sebagai turut serta antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa majelis hakim menilai dan berpendapat adanya kesamaan niat atau meeting of mind antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan terdakwa mematahkan atau menghancurkan laptop milik saksi Baikuni sebagai pelaksanaan perintah dari saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara hukum. 3. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memuat ketentuan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memuat ketentuan komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Menimbang bahwa pengertian laptop menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah komputer pribadi yang agak kecil yang dapat dibawa-bawa dan dapat ditempatkan di pangkuan pengguna, terdiri atas satu perangkat yang mencakupi papan tombol.
Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menimbang bahwa dengan demikian subunsur sistem elektronik tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena subunsur sistem elektronik tidak terpenuhi, maka dengan demikian secara keseluruhan unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan pertama subsidiar di dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa pada dakwaan pertama subsidiar terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan pasal 48 Yungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang pada dakwaan primer pertama telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang dari dakwaan primer pertama di dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidiar pertama ini. Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa oleh karena unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pada dakwaan primer pertama telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan hukum unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dari dakwaan primer pertama di dalam uraian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan pada dakwaan subsidiar pertama ini. Menimbang bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi. 3. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa subunsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum di dalamnya tercantum kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga mengandung pengertian bahwa dapat menjadi pilihan apakah tanpa hak atau melawan hukum yang akan dipertimbangkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan untuk memilih melawan hukum untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa di dalam unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, tidak terdapat kata dan, sehingga majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa rangkaian kata-kata mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan tidak bersifat kumulatif, sehingga dapat dilakukan pilihan terhadap salah satu dari kata rangkaian kata tersebut untuk dipertimbangkan. Maka majelis hakim memutuskan untuk memilih kata subunsur merusak untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa di dalam unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, terdapat kata atau pada rangkaian kata-kata suatu informasi elektronik dan atau dokumen, maka majelis hakim berpendapat bahwa rangkaian kata tersebut bersifat alternatif kumulatif, sehingga majelis hakim diberikan kewenangan untuk sekedar memilih atau mengkumulatifkan di antara kata-kata informasi elektronik dan dokumen elektronik. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa, maka majelis hakim memutuskan untuk sekedar memilih, yaitu kata informasi elektronik untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa dengan demikian bunyi unsur ini untuk dipertimbangkan menjadi dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa Wiryono Projodikoro dalam buku asas hukum pidana menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau offset, bukan culpa. Hal ini dikarenakan biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari memori van toelichting, yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau willens and weten.
Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut. 1. Kesengajaan sebagai maksud atau offset als of mark untuk mencapai suatu tujuan atau dolus directus. Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau offset met zekerheid bewustzijn atau nut Saklik Heidsbewustzijn. Menurut Wiryono, dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dulus eventualis atau voorwaardelijk opzet. Menurut Wiryono, dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Menimbang bahwa menurut Satocit Kartanegara, melawan hukum atau wederah telek dalam hukum pidana dibedakan menjadi 1. Wederah telek formil yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. Wederah telek material yaitu suatu perbuatan yang mungkin bersifat wederah telek walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum atau al-Algemeen Beginsel. Lebih lanjut, Schaafmeister sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Pidana di Indonesia berpendapat bahwa melawan hukum yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara khusus. Contoh pasal 372 KUHP. Sedangkan melawan hukum sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum. Contoh pasal 351 KUH Pidana. Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pendapat Satocit Kartanegara tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa oleh karena di dalam pasal 48 Yungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana tertulis kata melawan hukum, maka ketentuan pasal ini telah secara tegas memuat larangan terhadap perbuatan yang diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Dan apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa di dalam nota pembelaan terdakwa pada intinya terdakwa menyatakan bahwa apa yang telah diperbuat terdakwa yaitu mematahkan laptop milik saksi Baikuni Wibowo adalah dalam rangka terdakwa melaksanakan perintah jabatan yang berasal dari atasan terdakwa yaitu saksi Ferdi Sambo. Terhadap pernyataan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima pernyataan pembelaan terdakwa yang pada intinya terdakwa adalah melaksanakan perintah jabatan dari saksi Ferdi Sambo dengan pertimbangan-pertimbangan. 1. Perintah saksi Ferdi Sambo bukan merupakan perintah jabatan karena perintah tersebut tidak ditindaklanjuti prosedur selanjutnya sebagaimana prosedur resmi yang berlaku di institusi Polri. Sebagai contoh, diterbitkannya suatu surat perintah atau sejenisnya untuk menindaklanjuti perintah saksi Ferdi Sambo tersebut. 2. Perintah saksi Ferdi Sambo dapat terlihat bersifat negatif dengan pemilihan kata-kata hapus dan rusak. Sedangkan pada saat itu terdakwa mengakui sedang dalam keadaan ragu-ragu dan ketidakpastian terhadap peristiwa yang sedang terjadi dan sedang dihadapi terdakwa, yaitu peristiwa tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Richard Eliezer yang menyebabkan tewasnya Brigadir Joshua. 3. Sehingga seharusnya dalam keadaan penuh ketidakpastian tersebut dan dengan adanya perintah yang bersifat negatif,
Seharusnya sebagai seorang aparat penegak hukum, terdakwa memiliki ketegasan dan inisiatif untuk menolak melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo tersebut, dan sudah seharusnya juga terdakwa lebih menelaah semua rangkaian peristiwa yang melatar belakangi dan terjadi karena peristiwa tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Richard Eliezer. Menimbang bahwa ahli atas nama Profesor Dr. Andes Henry Subiakto, SHMSI, di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya: 1. Terdapat dua jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu Computer Related Crime dan Computer Crime. 2. Computer Related Crime adalah perbuatan-perbuatan yang dulunya normanya sudah ada, tetapi melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan teknologi informasi, namun saat ini menggunakan teknologi informasi. Misalnya, dari dulu dikenal tindak pidana pencemaran nama baik, namun saat ini perbuatan pidana pencemaran nama baik tersebut menggunakan sarana teknologi informasi dalam melaksanakan perbuatan pidananya. 3. Computer crime merupakan perbuatan pidana yang menggunakan teknologi informasi, di mana sasarannya adalah teknologi informasi atau informasi elektronik. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada keterangan ahli atas nama Profesor Dr. Andes Henry Subiakto, SHMSI, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik dan memuat pengaturan dua norma perbuatan pidana, yaitu perbuatan pidana umum yang telah dikenal sebelumnya namun menggunakan sarana informasi teknologi informasi untuk melakukan perbuatannya, dan 2. Perbuatan pidana yang baru dikenal sebagai dampak adanya perkembangan teknologi informasi dan menjadikan teknologi informasi tersebut sebagai sasaran perbuatan pidana tersebut. Menimbang bahwa pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memuat ketentuan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa arti kata video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. 2. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup, dan karena perkembangan teknologi maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana bunyi ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang pada intinya informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik, kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi baik Kuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, dan terdakwa yang pada intinya adalah 1. Terdakwa tidak mengetahui secara langsung atau terlibat secara langsung saat penggantian dan pengambilan DVR CCTV yang berada di dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 yang dilakukan oleh saksi Irfan Widianto dan saksi Chong Jiu Fung alias Afung. DVR CCTV dari dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang telah diambil oleh saksi Irfan Widianto dan saksi Afung berisi rekaman CCTV yang pada intinya menampilkan Brigadir Joshua
masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas saksi Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.12 WIB. 3. Saksi Baikuni Wibowo pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di ruang Sespri Kadif Propam. Saksi Baikuni Wibowo diminta oleh saksi Cuk Putranto untuk melihat isi dari rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV dari mobil saksi Cuk Putranto yang berada di lapangan parkir depan gedung utama Mabes Polri, di mana DVR CCTV tersebut berada di dalam satu kantong plastik besar warna hitam dengan kondisi terdapat bekas lakban bening. Kemudian saksi Baikuni Wibowo langsung membawa ke ruang Anef di Propam Polri di gedung utama, dan dari salah satu DVR CCTV tersebut saksi Baikuni Wibowo mengkopi menggunakan flash disk bermerek SanDisk berwarna merah hitam sesuai dengan perintah saksi Cuk Putranto. 4. Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Baikuni Wibowo berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan dan saksi Baikuni Wibowo menunggu di dekat pos satpam dari pukul 21.30. Sekitar hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi Ridwan Soplanit di samping rumah dinas saksi Ferdi Sambo, saksi Baikuni Wibowo bersama dengan saksi Cuk Putranto, terdakwa dan saksi Ridwan Soplanit melihat rekaman CCTV yang saksi Baikuni pindahkan dari flash disk bermerek SanDisk berwarna merah hitam ke laptop milik saksi Baikuni Wibowo bermerek Microsoft Surface. 5. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di teras rumah saksi Ridwan Soplanit, terdakwa bersama saksi Baikuni Wibowo dan saksi Cuk Putranto dengan menggunakan laptop bermerek Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo telah menonton salinan rekaman video yang pada intinya menayangkan Brigadir Joshua masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas saksi Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.12 WIB. Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 atas perintah lisan saksi Ferdi Sambo, terdakwa telah mematahkan laptop Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Ahli atas nama Dr. Roni Eskom, MKom, MH di dalam persidangan memberi keterangan bahwa dari perspektif Undang-Undang ITE tidak dikenal istilah file original atau salinan. Kalau mengacu pada Undang-Undang ITE, file DVR yang dikopi atau disalin dan selanjutnya file salinan tersebut lagi disalin lagi tetap bisa dijadikan barang bukti sepanjang sudah diuji oleh lapor dan file tersebut tidak ada perubahan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi atas nama Marjuki dan Abdul Zapar serta keterangan saksi Seno Soekarto yang dibacakan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa DVR CCTV yang ada di dalam pos satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan adalah milik publik, yaitu milik warga Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan dan dari fakta hukum di persidangan tersebut, majelis hakim memperoleh keyakinan, yaitu 1. Tayangan atau tampilan rekaman DVR CCTV pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pada pukul 02.00 WIB ditonton bersama-sama oleh terdakwa, saksi Baikuni Wibowo dan saksi Cuk Putranto melalui laptop bermerek Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo adalah salinan dari file video yang berasal dari DVR. Singan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini.
Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut perihal ketiadaan izin dari Ankum terhadap terdakwa saat berada di Patsus. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan tidak sependapat dengan besarnya tuntutan pidana dalam surat tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan sendiri besarnya pidana bagi terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa Majelis Hakim juga menilai dan berpendapat menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus juga menanggapi surat pembelaan dari terdakwa yang telah diajukan di persidangan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam tuntutan penuntut umum karena masih terkait dengan tindak pidana lainnya atas nama terdakwa Hendra Kurniawan dikembalikan pada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas Hendra Kurniawan tersebut, sedangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa barang bukti tersebut yang ditentukan terdiri dari sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan penuntut umum,
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim merasa khawatir bahwa terdakwa akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti atau akan melarikan diri, maka dengan ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas profesionalisme yang berlaku sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan bersikap kooperatif sehingga membuat pengungkapan peristiwa penembakan Brigadir Joshua Huta Barat menjadi terang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan pasal 48 Yungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suel Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Yuyamto Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Saripudin SH dan Matius B. Situro SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mahendra D. SH MH penuntut umum dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh
para penasehat hukumnya. Baik, sudah saudara dengarkan ya putusan ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima dan tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari. Kami tanyakan kepada saudara. Begitu ya. Baik, penuntut umum. Kami menunggu reaksi dan kami pikir-pikir status sikap dari jaksa penuntut umum. Ya, oke. Kami akan berdiskusi dengan terdakwa dan kami akan pikir-pikir selama waktu untuk mengajukan. Baik, gunakan waktu berpikir ya, lewat dari 7 hari maka putusan ini dianggap telah berkutat tetap ya. Dengan dibacakannya putusan ini maka perkara ini berakhir karena diputus sidang dinyatakan selesai. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Mantan Wakaden B Biro Paminal Div Propam Polri, Arif Rahman Arifin, sudah dibacakan vonisnya oleh Majelis Hakim. Arif Rahman Arifin divonis 10 bulan penjara, denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis dari hakim lebih rendah dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu 1 tahun penjara. Majelis Hakim melihat ada beberapa hal yang meringankan tuntutan atau hukuman yang akan diberikan kepada Arif Rahman Arifin, yaitu Arif Rahman belum pernah dihukum, lalu bersikap kooperatif dan sopan selama masa persidangan, dan Arif Rahman Arifin masih memiliki tanggungan keluarga. Sementara hal yang memberatkan dari hukuman Arif Rahman adalah Arif Rahman melakukan hal yang bertentangan dengan asas profesionalisme polisi Republik Indonesia. Maka Arif Rahman dianggap terbukti melakukan perusakan informasi elektronik, di mana Arif Rahman terbukti merusak laptop yang berisi rekaman CCTV dari rumah Duren 3. Masa tahanan nantinya akan dikurangi dari vonis yang diberikan oleh hakim, saudara. Sementara ini adalah penasehat hukum dan juga keluarga dan kerabat dari Arif Rahman Arifin yang hari ini ikut menyaksikan sidang dari mantan Wakaden B Biro Paminal Div Propam Polri Arif Rahman Arifin. Sepertinya teman-teman media juga masih menantikan kuasa hukum dan juga keluarga yang akan memberikan pernyataan seusai vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim, saudara. Soal banding, tadi penasehat hukum menyatakan masih akan pikir-pikir soal banding dari vonis yang diberikan hakim, yaitu 10 bulan penjara. Kita akan saksikan bersama, saudara, pernyataan dari keluarga atau orang tua Arif Rahman Arifin beserta istri yang juga hadir dan tim dari penasehat hukum Arif Rahman Arifin. Sidang di dalam diobatin. Ya gimana Pak? Boleh Pak. Handphone siapa itu bunyi? Ya. Sebentar jangan dulu Pak. Ya, boy HP, bang, kamera bang, sorry bang. Bang, sorry bang. Nadia di mana? Nggak, aman. Aduh, ketarik banget kabel gua. Ya, buka aja Pak. Woi, jangan tarik woi. Bro, oke bro. Bro, handphone bro. Kalau mau ambil gambar, bang kameramen bang. Woi, kabel. Depan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik.
Nama saya Muhammad Arifin Rahim. Udah ini masuk tuh. Saya adalah orang tua daripada Arif Rahman, putra saya yang kedua. Saya kira itu yang ditanyakan tadi nama saya. Ini Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Tadi saya melihat Bapak emosional dan sujud. Alhamdulillah sebagai orang Muslim, sesuai dengan keyakinan saya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas vonis yang telah diberikan oleh pada hakim yang telah diputuskan dan telah atas perintah daripada Allah melalui hakim-hakim yang telah melaksanakan proses persidangan ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan berbahagia ini pula saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hakim, pada pengacara, lawyer, pada keluarga yang mendukung semua kegiatannya, dan termasuk kepada seluruh media elektronik maupun cetak yang telah memberikan informasi yang baik kepada masyarakat tentang suatu proses penyelenggaraan suatu proses peradilan yang saya melihat dan meyakini bahwa inilah suatu proses persidangan yang berjalan dengan baik sesuai dengan aturan hukum, bersifat benar dan adil. Amin, amin, amin. Saya kira itu bentuk sujud Bapak tadi apa bisa dimaknakan sebagai Bapak? Pertama, rasa syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya merasa bersyukur dan bersujud kepada Allah. Karena itu suatu rasa keimanan saya dan kepercayaan saya menyatakan perintah seorang, perintah kepada orang yang beriman, orang Muslim untuk selamanya mengucapkan syukur. Syukur berarti saya menerima apa yang telah disampaikan oleh majelis hakim dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mbak Nadia sebagai istri, bagaimana dengan tanggapan vonis dari Alhamdulillah sangat bersyukur sekali atas vonis yang telah diberikan oleh Bapak Hakim semua. Terima kasih banyak majelis hakim yang sudah memberikan vonis sebaik-baiknya untuk suami saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin disampaikan tadi, Anda sempat katakan ingin vonis bebas, vonis apa yang ini? Ya ini kan kita melihat ya beberapa pertimbangan tadi ya, ada beberapa pertimbangan kita perhatikan tentang informasi elektronik yang rusak. Karena sejatinya kan informasinya kalau itu adalah tadi disampaikan oleh hakim bahwa apa yang ada dalam DVR dan kopian itu juga sama. Ya. Maka kita harus juga artikan bahwa apa video yang ada dalam hard disk itu kan tidak rusak, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa informasi elektronik itu rusak. Nah itu yang hal yang menurut saya perlu kita highlight ya satu. Tapi hal yang lain adalah perlu kita highlight adalah tentang bagaimana penilaian hakim tentang pasal 33 gitu ya. Ini kan banyak pengamat yang melihat ini akan pasal 33 ya, ternyata juga hakim dengan berani menyatakan enggak, karena bahwa laptop itu bukanlah termasuk dalam pengertian sistem elektronik. Nah itu yang harus kita highlight ya, beberapa hal yang disampaikan oleh majelis hakim. Itu sih dua hal yang penting buat saya. Langkah kedepannya seperti yang saya sampaikan bahwa kami tetap harus berdiskusi dengan klien kami, dengan Arif Rahman Arifin, karena sebenarnya kan untuk mengajukan banding adalah hak daripada terdakwa. Posisi kami pada posisi adalah kami mendukung apapun yang akan diambil oleh Arif Rahman Arifin, gitu. Dan kami kan mendukung dari segi hukumnya dan keputusan itu tetap pada Arif Rahman, gitu. Jadi makanya tadi saya perlu diskusi panjang dengan klien kami dan nanti pertimbangan atau keputusan yang diambil apapun itu oleh Arif Rahman itu kami akan support gitu aja. Bapak atau Bu Nadia mungkin ada pendapat, ini kan vonis sudah 10 bulan ditetapkan. Apakah kemudian belajar dari kasus ini Bapak atau Bu Nadia mendukung Mas Arif ini untuk tetap kembali di institusi Polri atau ada mungkin opsi lain atau saran lain mungkin untuk Mas Arif ke depannya? Saya adalah purnawirawan Polri
Tentu saya merasa senang sekali apabila anak saya bisa mengalami polisi. Saya memohon pada Kapolri mudah-mudahan bisa menerima kembali putra saya untuk berbakti kepada negara melalui institusi polisi. Saya kira ini. Saya kira kalau ini proses daripada lawyer saya, pembela ini sudah memberikan semuanya dan itu sudah terbukti dalam persidangan. Jadi saya tidak usah menanggapi. Cukup ya, kayaknya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Sebagai adik langsung dikandung dari terdakwa, ada tanggapan nggak? Anda juga ikut sebagai tim kuasa hukum dari awal membela kakak Anda. Apa tanggapan Anda dengan hasil? Suaranya gedean, Bang. Agak kenceng, Bang. Terima kasih rekan-rekan media yang mengikuti sidang malam ini. Untuk tanggapan terhadap vonis ini tentunya kita akan diskusikan lebih dalam apa langkah selanjutnya, terutama dengan kakak saya. Kita akan diskusi lagi untuk profesionalnya. Itu sih dari saya. Nah, cukup. Itu tadi hal yang disampaikan oleh keluarga dan juga penasehat hukum dari Arif Rahman Arifin. Keluarga menyatakan mengucap syukur atas vonis yang sudah diberikan oleh hakim 10 bulan penjara dan mengucapkan terima kasih untuk hakim dan juga penasehat hukum bahwa persidangan dinilai berjalan dengan baik dan transparan. Sementara untuk banding dari penasehat hukum menyatakan masih akan terus berdiskusi dengan Arif Rahman Arifin apakah nantinya akan banding atas vonis 10 bulan penjara yang sudah diberikan oleh majelis hakim. Kita masih menantikan 2 sidang lagi, saudara, vonis untuk Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan yang akan berjalan setelah ini, setelah sidang dari Arif Rahman Arifin. Tapi breaking news Kompas TV jeda sejenak, usai jeda Radi Saputro akan hadir menemani Anda. Madu teja sase, sehat berstamina. Jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Radi Saputro. Saudara, masih dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti kami akan perbaharui informasi dari sana. Namun tadi sidang sudah berakhir dengan terdakwa Arif Rahman Arifin kasus perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Arif Rahman Arifin yang juga mantan anak buah Ferdi Sambo divonis 10 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun penjara. Tadi kami sudah mewawancarai ayah Arif Rahman Arifin dan juga istri dari Arif Rahman Arifin dan juga kuasa hukum. Mereka baik dari ayah maupun istri merasa bersyukur dengan putusan atau vonis yang dikeluarkan oleh majelis hakim ini dan berharap Arif Rahman Arifin bisa memperbaiki diri di kemudian hari, begitu seperti yang dibilang oleh ayah dari Arif Rahman Arifin. Dan kita akan coba menggali lebih dalam apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim penasehat hukum dari Arif Rahman Arifin. Sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, sudah ada keputusan atau sudah ada langkah hukum lanjutan yang dikemukakan oleh penasehat hukum Arif Rahman Arifin untuk langkah hukum selanjutnya? Ini yang mau saya coba konfirmasi, Radi. Apakah akan ada langkah hukum lanjutan setelah vonis yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Arif Rahman Arifin ini divonis 10 bulan penjara dengan tambahan denda 10 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan karena dianggap telah melanggar pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang ITE. Ini agak berbeda dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa yang dinilai Arif Rahman Arifin ini melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE. Apakah akan banding atau justru akan menerima? Karena kalau merujuk dari besaran vonisnya sendiri, dari yang awalnya dituntut 1 tahun, putusan diambil 10 bulan kurungan penjara. Apakah akan banding atau menerima? Ini yang mau saya tanyakan kepada penasihat hukum dari Arif Rahman Arifin, Bang Junaidi Saibi. Bang, tadi saya lihat setelah sidang, Arif sempat mendatangi Abang bersama dengan tim penasihat hukum. Ada sesuatu yang disampaikan? Belum ada hal yang semestinya yang detail yang disampaikan Arif Rahman, hanya mengucapkan terima kasih sudah mendampingi, itu aja. Selebihnya kita belum diskusi lebih detail berkaitan dengan putusan ini. Oke. Ini kan sangat jelas dari perbedaan antara tuntutan dengan vonisnya, ini lebih ringan daripada tuntutan. Artinya dari tim penasihat hukum sendiri merasa bahwa ini sudah cukup sesuai atau akan banding atau bagaimana nanti? Berkaitan dengan banding ini kan menjadi haknya terdakwa ya. Jadi peran kami itu hanyalah defending daripada rights-nya terdakwa. Jadi defending his right gitu. Jadi semuanya sangat bergantung dengan terdakwa ya.
penilaian terdakwa, apakah akan banding atau tidak itu menjadi haknya terdakwa. Nah ini yang sedang juga perlu kami diskusikan gitu, bagaimana terkait dengan pertimbangan ya ratio decidendi yang tadi disampaikan oleh majelis hakim, juga berkaitan dengan diktum putusannya. Itu yang perlu kami diskusikan lagi. Jadi karena ada beberapa hal kan yang ini kan karena dakwaannya alternatif primer subsidiar gitu ya, atau dakwaan kombinasi kalau dalam teorinya disebutnya ini, maka primer dinyatakan tidak terbukti, di mana JPU menyatakan primer yang terbukti, lalu majelis hakim menganggap bahwa subsidiar yang terbukti gitu. Nah ini yang perlu kita telaah lebih jauh, dan ini akan kami diskusikan dengan klien kami. Oke, ini kan tadi sudah diterangkan, Anda sudah singgung tadi di awal bahwa untuk primernya masalah Undang-Undang ITE menyebut bahwa ada tindakan yang membuat sistem elektronik ini tidak bekerja, ini tidak terbukti. Yang kemudian ditelaah lagi oleh hakim adalah masalah akses data atau sistem elektronik milik publik yang kemudian terpenuhi menurut majelis hakim. Menurut Anda itu sudah sesuai atau bagaimana sebetulnya? Ya ini kan yang disampaikan ya, kalau tadi diperhatikan keterangannya majelis hakim nih, yang rusak, yang dirusak itu adalah sistem elektronik, di mana sistem elektronik itu adalah milik publik, dalam hal ini milik komplek RW tadi ya. Kalau kita lihat juga dalam penjelasannya, majelis hakim menyatakan bahwa kopi data elektronik itu sebagai kopian itu juga sama dengan isi yang ada dalam DVR, bahwa itu juga dianggap sama sebagai. Nah, tetapi kan kalau kita lihat juga di dalam hard disk juga itu sebenarnya ada gitu ya, kopian itu juga yang terdapat. Nah, ini yang padahal di dalam laptop tadi itu juga itu kan kopiannya di sana, tapi itu sudah tidak ada di sana gitu. Jadi ini yang kita perlu diskusi lebih panjang sih berkaitan dengan sistem elektronik yang dimaksud gitu oleh majelis hakim. Tapi kemudian untuk bagian primer yang membuat sistem elektronik ini jadi tidak bekerja, itu kan sudah tidak bisa terpenuhi lah ibaratnya dari majelis hakim, dan Anda sepakat soal itu ya? Ya memang tadi kan dijelaskan ya bahwa ini laptop itu bukan bagian daripada sistem elektronik yang maksud dengan CCTV tadi gitu ya. Memang dia bukan bagian dari situ gitu, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ini karena unsur itu tidak terpenuhi, maka dianggapnya juga unsur menjadi tidak terpenuhi, sehingga dakwaan menjadi tidak terbukti. Saya sih sudah tepat itu penilaian itu ya, pertimbangan itu dilakukan. Ini kan juga orang tua tadi datang, perwakilan dari pihak keluarga dari Arif Rahman Arifin ini datang sebelum proses sidang vonis tadi. Kalau mau dibandingkan dengan hasil vonis ya 10 bulan yang disampaikan majelis hakim tadi, itu sebetulnya dari pihak keluarga sudah terpenuhi, sudah sesuai harapan, atau masih ada mengganjal sebetulnya, masih bisa bebas gitu, keinginan itu ada atau tidak? Kalau tadi kan apa yang disampaikan oleh ayahandanya gitu ya, bahwa apa yang dilakukan ya apapun itu terjadinya beliau tetap bersyukur gitu. Dalam arti kan ungkapan syukur itu kan yang beliau menurut agama beliau dan lain sebagainya tadi itu. Meskipun juga kami belum diskusi lebih detail mengenai ini juga, karena memang ini kan perlu dibicarakan antar keluarga, juga terdakwa, juga kami dari tim kuasa hukum berkaitan. Kami masih punya waktu 7 hari dari sekarang. Jadi kita manfaatkanlah waktu pikir-pikir ini selama 7 hari gitu ya. Jaksa pun juga melakukan hal yang sama gitu. Oke, pikir-pikir tapi dengan harapan tetap dengan keinginan agar Arif ini bebas dari jerat tuntutan atau bagaimana? Kalau itu kan masalah pertimbangan ya. Pertimbangan itu juga nanti juga bagaimana terdakwa terima atau saudara akan tetap mengajukan banding, itu kami pada prinsipnya kuasa hukum hanya mendukung saja bagaimana defending his right gitu. Jadi bahwa hak daripada terdakwa yang kita akan bantu, itu aja sih kalau saya. Di sisi lainnya juga nih Bang Junet, masalah statusnya di institusi Polri juga menarik untuk dicermati. Dengan vonis 10 bulan, ada harapan tadi kita dengar juga dari pihak keluarga bahwa Arif Rahman Arifin bisa kembali lagi ke institusi Polri, berdinas di sana. Ada upaya tertentu tidak yang bakal juga diajukan atau dilakukan oleh Arif Rahman Arifin sendiri untuk bisa kembali lagi ke institusi Polri? Sempat diceritakan tidak soal itu? Kami belum bahas soal yang ini, tapi tadi kan harapan orang tua, ayahandanya sebagai pensiunan Polri juga menginginkan bagaimana anaknya tetap bertugas gitu, tetap dapat mengabdikan dirinya pada negara melalui institusi Polri. Itu ada harapan orang tua. Dan dalam proses daripada proses etik juga masih dalam proses banding, masih dalam pemeriksaan. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi pertimbangan nanti dalam proses banding, sehingga ini yang akan diambil keputusannya bahwa harapan daripada orang tua tadi, ayahanda, itu dapat terpenuhi gitu. Oke.
Bang Junedi Saibi, terima kasih banyak ya Bang ya, sudah mau berbincang bersama Kompas TV kali ini. Itu gambaran terakhir setelah penyampaian vonis atau putusan yang disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa Arif Rahman Arifin. Ini baru terhadap satu terdakwa. Masih ada 5 terdakwa lagi dalam kasus yang sama yang masih menunggu nasib mereka. Apakah nanti vonisnya akan sama seperti tuntutan jaksa atau justru lebih ringan vonisnya nanti atau malah diperberat ketimbang dari tuntutan jaksa, Radi? Ya, Tifal, Anda mengatakan masih ada 5 tadi dan dijadwalkan sebenarnya hari ini akan ada juga sidang putusan atau vonis terhadap 2 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Namun informasinya ditunda pada hari Senin pekan depan. Apa alasan pertimbangan penundaan yang diberikan sehingga harus ditunda pada hari Senin sidangnya, Tifal? Betul bahwa Majelis Hakim tadi menyampaikan beberapa saat sebelum ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau ruang sidang utama ini ditutup, bahwa kondisinya Majelis Hakim masih harus merampungkan lagi nota putusan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang untuk keduanya dan vonis baru akan dibacakan nanti pada tanggal 27 Februari 2023. Tidak ada respon-respon yang lebih lanjut lagi disampaikan tadi dari beberapa pihak yang bersidang pada kesempatan kali ini. Masih butuh konfirmasi lagi soal ini, terutama dari tim penasihat hukum bagi kedua terdakwa. Tapi yang jelas bahwa kalau kita ingat lagi dalam nota tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum untuk kedua terdakwa ini dituntut penjara selama 3 tahun ditambah dengan denda sebesar 20 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan karena dianggap ikut serta dalam upaya menghilangkan rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Penggunaan dari asas hukum atau dasar hukumnya sendiri untuk menentukan putusan bagi ataupun tuntutan kepada 2 terdakwa ini masih merujuk pada pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pasal pengaitnya adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai gambaran umum bahwa dalam pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dijelaskan bahwa akan ada vonis ataupun juga hukuman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah bagi siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja. Sementara untuk pasal pengaitnya adalah jerat pidana bakal dialamatkan kepada siapapun yang kemudian terbukti melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Apakah ini yang nanti bakal menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan putusan lewat dakwaan primer ini atau justru kembali menggunakan dakwaan subsidiar? Karena kalau kita belajar dari putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada Arif Rahman Arifin, dakwaan primer soal upaya membuat sistem elektronik menjadi tidak bekerja ini tidak terbukti, malah mengakses informasi milik publik yang terbukti di dalam dakwaan subsidiar begitu. Ini yang bakal menarik untuk dicermati dan kita harus menunggu lagi nanti di tanggal 27 Februari. Radi? Enggak, hari Senin 27 Februari akan dilangsungkan nanti sidang putusan untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, 2 terdakwa dengan kasus yang sama, kasus perintangan penyidikan. Terima kasih Tifal Solesah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar.
Listerin jaga mulut sepenuhnya. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, hasil dari sidang kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua yang sudah diputus oleh majelis hakim untuk terdakwa Arif Rahman Arifin memvonis Arif Rahman dengan hukuman penjara 10 bulan. Ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Arif Rahman selama 1 tahun. Dan untuk informasi tambahan, Arif Rahman Arifin juga dalam sidang Komisi Kode Etik Polri sudah diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan demikian Arif Rahman Arifin juga tidak bisa aktif kembali menjadi anggota kepolisian. Saudara, dalam sidang tadi hakim memvonis Arif Rahman Arifin penjara selama 10 bulan atas dakwaan perintangan penyidikan kasus Yosua yang melibatkan Ferdi Sambo yang divonis hukuman mati dalam pokok perkara. Vonis hakim 10 bulan atas dakwaan bahwa Arif dan sejumlah anggota polisi lain telah merusak barang bukti dalam penyidikan kasus Yosua. Mengadili menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin IKMH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Nah, saudara, kami koreksi untuk informasi yang sebelumnya bahwa vonis sidang kode etik Polri untuk Arif Rahman Arifin saat ini masih dalam proses banding, sehingga Arif Rahman Arifin masih memiliki kesempatan untuk kembali aktif di institusi Polri jika banding nanti diterima oleh Komite Kode Etik Polri. Saudara, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat, Arif Rahman Arifin, hari ini menghadapi vonis hakim sebelum membacakan putusan hakim terlebih dahulu membacakan pertimbangan dan fakta hukum. Hakim anggota Hendra Yuristiawan menyebut setelah peristiwa penembakan Yosua terjadi, Hendra Kurniawan memberikan surat perintah agar Arif melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti serta melaporkan hasil penyelidikan ke Karopaminal Polri. Namun dalam pertimbangan selanjutnya, hakim menyebut Arif sebenarnya melakukan semua kegiatan penyelidikan tanpa pernah melihat langsung surat perintah yang disebut sudah ditandatangani Hendra Kurniawan. Bahwa benar di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, jabatan terakhir terdakwa adalah Wakaden P. Biro Paminal Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa benar pada setidaknya hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 17.15 WIB telah terjadi penembakan terhadap anggota Polri atas nama Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah dinas saksi Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Bahwa benar terhadap peristiwa penembakan tersebut terdakwa tidak melihat dan mengetahui sendiri. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 terdakwa telah mendapatkan surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan SIK selaku Karo Paminal, di mana isi surat perintah tersebut pada intinya memberi kewenangan kepada saudara Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan penyelidikan, full paket, dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Melakukan koordinasi dengan Bid Propam Polda Metro Jaya dan instansi terkait, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadif Propam Polri UP Karo Paminal Divpropam Polri dan melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. 5. Bahwa benar terdakwa tidak melihat sendiri surat perintah yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan tersebut. 6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saksi Agus Nur Patria diperintahkan oleh saksi Hendra Kurniawan untuk mendatangkan pejabat Biro Paminal dengan pangkat setingkat Komisaris Besar Polisi agar datang ke rumah dinas saksi Verdi Sambo. 7. Bahwa benar oleh karena pejabat Biro Paminal dengan pangkat Komisaris Besar Polisi hanya ada saksi Agus Nur Patria yang berada di Jakarta, maka atas izin dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nur Patria menghubungi terdakwa. 8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 22.30 terdakwa dihubungi oleh saksi Agus Nur Patria Adi Purnama yang memerintahkan terdakwa untuk berangkat ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk melaksanakan pengamanan dan diperintahkan untuk koordinasi dengan Kombes Santo serta mendapatkan perintah lanjutan dari Kombes Santo. Bahwa benar adalah wajar dan sering terjadi penugasan anggota antar detasmen di dalam struktur organisasi Biro Paminal Polri. 10. Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penyelidikan di dalam Biro Paminal. Saya ulang, bahwa benar terdakwa belum pernah melakukan penyelidikan di dalam Biro Paminal sehingga segala perintah dari saksi Agus Nur Patria kepada terdakwa dianggap terdakwa sebagai bagian prosedural di dalam Biro Paminal. Bahwa benar terdakwa tidak pernah terlibat langsung dengan peristiwa pengambilan DVR CCTV yang berada di dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022.
Sebelum menjatuhkan putusan kepada Arif Rahman Arifin, hakim membacakan kronologi teknis penggantian DVR CCTV di Duren 3. Mulai dari diperintah mengamankan oleh Verdi Sambo hingga para mantan anak buah Sambo memanggil Afung untuk mengganti DVR. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Saksi Hendra Kurniawan menerima perintah dari Saksi Verdi Sambo untuk cek dan amankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, Saksi Hendra Kurniawan memerintahkan Saksi Agus Nurpatria untuk menghubungi Saksi Ari Cahya dengan tujuan untuk memberikan perintah terkait pengamanan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 sesuai dengan perintah Saksi Verdi Sambo. 14. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2022, Saksi Ari Cahya sedang berada di Bali sehingga Saksi Ari Cahya memerintahkan anggotanya yaitu Saksi Irfan Widianto untuk merapat ke Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Irfan Widianto tiba di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 16. Bahwa benar kemudian Saksi Irfan Widianto menelpon Saksi Ari Cahya bahwa Saksi Irfan Widianto sudah berada di Kompleks Polri Duren 3. 17. Bahwa benar kemudian Saksi Ari Cahya memberikan nomor telepon Saksi Agus Nurpatria dan memerintahkan Saksi Irfan Widianto menghubungi dan menghadap Saksi Agus Nurpatria di rumah dinas Saksi Verdi Sambo. 18. Bahwa benar Saksi Irfan Widianto bertemu dengan Saksi Agus Nurpatria sembari ditunjukkan CCTV yang berada di gapura pintu masuk lapangan basket. 19. Bahwa benar Saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos satpam yang ada di dekat lapangan basket dan Saksi Irfan Widianto diperintahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. 20. Bahwa benar selanjutnya Saksi Irfan Widianto diperintahkan oleh Saksi Agus Nurpatria untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan yang baru. 21. Bahwa benar selanjutnya Saksi Irfan Widianto menghubungi Saksi Chong Jiufung alias Afung yang memiliki usaha jual beli dan pemasangan CCTV. 22. Bahwa benar Saksi Irfan Widianto memesan 2 buah DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos satpam Kompleks Polri Duren 3 dan Saksi Irfan Widianto juga meminta Saksi Afung datang ke Kompleks Polri Duren 3 untuk proses pergantian DVR CCTV tersebut. 23. Bahwa benar Saksi Afung datang sekitar pukul 18.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi Irfan Widianto di luar Kompleks Polri Duren 3. 24. Bahwa benar selanjutnya Saksi Irfan Widianto ajak ke pos satpam Kompleks Polri Duren 3 bersama 2 anggota Saksi Irfan Widianto. 25. Bahwa benar setelah tiba di pos satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, Saksi Irfan Widianto bertemu dengan petugas satpam di security dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widianto diperintahkan untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 26. Bahwa benar selanjutnya petugas satpam mempersilahkan Saksi Irfan Widianto untuk melakukan penggantian DVR CCTV tersebut. 27. Bahwa benar Saksi Afung melakukan penggantian DVR CCTV yang berada di pos satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 28. Bahwa benar saat menunggu proses penggantian DVR CCTV yang berada di pos satpam Kompleks Polri Duren 3, Saksi Irfan Widianto menerima telepon dari Saksi Arianto, pekerja harian lepas di Divpropam Polri, yang menyatakan bahwa kalau penggantian DVR CCTV sudah selesai, agar DVR CCTV diserahkan pada Saksi Cuk Putranto di rumah pribadi Saksi Verdi Sambo di Jalan Saguling. 29. Bahwa benar Saksi Irfan Widianto menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV hampir selesai, agar Saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. 30. Bahwa benar Saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di pos satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan selesai. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu TJ saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang vonis 3 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria. Namun, untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria diputuskan oleh Majelis Hakim ditunda hingga Senin 27 Februari 2023. Dan selanjutnya, usai menetapkan vonis 10 bulan penjara kepada Arif Rahman Arifin, Hakim menyatakan sidang vonis untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ditunda 27 Februari 2023 mendatang dengan alasan belum siap. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Adi Purnama dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Sehat terdakwa? Oh, agak beda ini. Pakai kumis maka agak pangling. Ya. Baik, sedianya hari ini untuk putusan, tapi kami belum siap untuk putusannya. Ya. Ditunda di hari Senin. Ya. Ditunda di hari Senin di tanggal 27 Februari 2023. Begitu ya. Urutannya nanti diinformasikan apa jalan nanti ya. Dia akan terpisah, nggak akan menjadi satu seperti ini. Begitu ya. Saya kira itu saja ya. Sidang akan kita buka kembali nanti di tanggal 27 Februari 2023. Sidang dinyatakan ditutup. Arif Rahman Arifin divonis 10 bulan penjara dalam perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Orang tua Arif Rahman Arifin menerima putusan majelis hakim dan menyebut proses persidangan berjalan dengan baik. Alhamdulillah, sebagai orang Muslim, sesuai dengan keyakinan saya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas vonis yang telah diberikan oleh pada hakim yang telah diputuskan dan telah atas perintah daripada Allah melalui hakim-hakim yang telah melaksanakan proses persidangan ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hakim, pada pengacara, lawyer, pada keluarga yang mendukung semua kegiatannya, dan termasuk kepada seluruh media elektronik maupun cetak yang telah memberikan informasi yang baik kepada masyarakat tentang suatu proses penyelenggaraan suatu proses peradilan yang saya melihat dan meyakini bahwa inilah suatu proses persidangan yang berjalan dengan baik sesuai dengan aturan hukum, bersifat benar dan adil. Amin, amin, amin. Saya kira itu pernyataan. Sujud Bapak tadi apakah bisa dimaknakan sebagai Bapak menerima vonis sebagai orang tua? Pertama, rasa syukur saya sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya merasa bersyukur dan bersujud kepada Allah. Karena itu suatu rasa keimanan saya dan kepercayaan saya menyatakan perintah seorang, ya, perintah kepada orang yang beriman, orang Muslim untuk selamanya mengucapkan syukur. Syukur berarti saya menerima apa yang telah disampaikan oleh majelis hakim dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka betternya, buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede, nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sari kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama,
Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. IP vitamin dan mineral, IP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga, IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Seri gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Saudara, breaking news beralih ke sidang kasus korupsi perizinan lahan sawit PT Duta Palma dengan terdakwa Surya Darmadi yang hari ini menjalani sidang vonis. Kasus yang membelit Surya Darmadi hingga sempat buron selama 8 tahun bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999 hingga 2008. Raja Tamsir Rahman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada 4 anak perusahaan PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Permasalahan pemberian izin tersebut diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Surya Darmadi awalnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau sejak tahun 2014. Surya Darmadi sempat melarikan diri ke luar negeri dan baru menyerahkan diri pada 15 Agustus 2022 yang lalu. Surya Darmadi dituntut dengan pidana penjara seumur hidup dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim menghukum membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa turut menuntut Surya Darmadi membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar 4 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara sebesar 73 triliun rupiah. Dan kita akan ikuti pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam putusan atau sidang vonis kasus korupsi lahan sawit dengan terdakwa Surya Darmadi berikut ini. Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan terdakwa. Ada 3, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Masih bisa? Ini batuk-batuk nih. Nanti batuk gambar lagi. Nanti batuk. Tolong minumnya. Nah, ini sayang, ini batuk-batuk. Saya merokok, tidak batuk-batuk. Dilanjutkan ya, mohon. Ini orang tua udah batuk-batuk. Dilanjutkan. A3, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menimbang bahwa dari rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif. Artinya tidak semuanya harus dibuktikan, namun dibuktikan sesuai fakta yang terungkap di persidangan.
yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Menimbang bahwa memperkaya dari diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dikehendaki oleh pelaku, namun cukup bila pelaku sesuai dengan tingkatan pengetahuan atau tingkat intelektualnya dapat mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Menimbang bahwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan apakah orang lain atau korporasi tersebut menjadi kaya raya. Akan tetapi cukup adanya penambahan kekayaan atau kepemilikan atau suatu pendapat atau aset-aset yang sebelumnya tidak memiliki kekayaan menjadi bertambah. Menimbang bahwa menurut Dr. Andi Hamzah tidak dibacakan lagi. Kemudian menurut jurisprudensi tidak dibacakan lagi. Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum. Artinya dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti, keterangan saksi, alat bukti, keterangan ahli, dan alat bukti keterangan terdakwa dengan merujuk dari unsur-unsur secara melawan hukum di atas, kemudian satu sama lain saling bersesuaian sehingga menjadi alat bukti petunjuk terungkap sebagai berikut. Menimbang bahwa dari kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2022, perusahaan milik terdakwa Surya Darmadi yang telah melakukan kegiatan penanaman dan kegiatan produksi kelapa sawit di atas kawasan hutan dan mendapat nilai jual tandan buah segar dari 5 perusahaan tersebut senilai 11 triliun 434 miliar 387 juta 608.853 rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan hasil TBS tersebut, menurut ahli Resmawan Pradiptyo, PhD, dan tim pengelola dan penganalisian laporan keuangan perusahaan keuntungan ilegal yang dinikmati perusahaan sejak tahun 2005 sampai 2020, yaitu tabel tidak perlu dibacakan lagi, namun sudah termuat dalam putusan. Menimbang bahwa sesuai dengan tabel di atas, perincian keuntungan ilegal dari kelima perusahaan adalah sebagai berikut. PT Sibireda Sudur 17 miliar sekian, kemudian PT Panca Agrolestari 350 miliar sekian, kemudian PT Banyu Bening Utama 729 miliar, kemudian PT Palma 1 minus 94 miliar sekian, kemudian PT Kencana Amal Tani 1 triliun 230 miliar sekian, sehingga total keuntungan dari PT Duta Palma Group adalah 2 triliun 238 miliar 274 juta 248.234 rupiah. Di dalam keuntungan ilegal tersebut Konterpen
Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo counterpane. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat ke counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Seri Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nih buat kamu, Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 plus. Korean cheese보다 네 바버린야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Plus 맛있다. Sedap Selection Dirty Wings Food. Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Yo, buka batternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang batter tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Batter sekarang nambah gede. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. 네 buat kamu Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 plus. Korean cheese보다 네 바버린야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Plus 맛있다. Sedap Selection Dirty Wings Food. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Yo, buka batternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang batter tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Batter sekarang nambah gede. Selamat siang, saudara. Breaking News kembali hadir bersama saya Muhammad Syahriza. Terdakwa kasus korupsi perizinan lahan sawit Surya Darmadi menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini. Kasus yang membelit Surya Darmadi hingga sempat buron selama 8 tahun bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada 4 anak perusahaan PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Dan berikut kita saksikan kembali langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Kesimpulan diantaranya adanya pelanggaran oleh perusahaan terhadap peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan perizinan perusahaan yang tergabung dalam grup Duta Palma dan tidak lanjut dari rekomendasi Pansus DPR Indragiri Hulu tersebut dalam bentuk tanggapan terhadap hasil Pansus DPRD Kabupaten Indragiri Hulu terhadap PT Duta Palma Group yang salah satunya berisi data terkait perizinan perusahaan yang tergabung dalam PT Duta Palma Group dan tanggapan pemerintah Indragiri Hulu dengan Pansus. Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut yang terungkap
di persidangan, ahli Remawan Pradiptyo, BAD dan tim melakukan perhitungan dengan melihat dari sisi pendapatan rumah tangga, yaitu penurunan pendapatan rumah tangga di sekitar kawasan perkebunan karena perusahaan sama sekali tidak menerapkan sawit plasma. Menimbang bahwa ketentuan areal sawit rakyat adalah 20% dari lahan perbuatan perkebunan sawit diatur sejak tahun 2007. Sesuai data yang diperoleh ahli, terdapat PT Spiroda Subur telah melakukan budidaya sawit sejak 2005 sehingga perhitungan di tabel di atas tidak dimasukkan PT Spiroda Subur nilai margin keuntungan sawit rakyat dihitung dengan menggunakan pendekatan benefit transfer dari kajian yang dilakukan oleh Suharno, Yusprin, dan Barbara. Mengingat kelima perusahaan tidak melakukan sawit rakyat, maka hilangnya pendapatan rumah tangga dari program sawit rakyat ini merupakan bagian dari keuntungan ilegal yang diperoleh oleh perusahaan. Menimbang bahwa selain keuntungan ilegal, terdakwa tersebut tidak pernah membayarkan kewajiban kepada negara dari PT Palma I, PT Spiroda Subur, PT Pancagro Lestari, dan termasuk PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memiliki sertifikat HGU dari 3 PT tersebut sebesar 2.641.795.276.640 rupiah dan 4.987.677.36 dolar Amerika dari kewajiban pembayaran dana reboisasi, kemudian dana sumber daya provinsi, sumber daya hutan, denda pelanggaran eksploitasi hutan, penggunaan kawasan hutan yang biaya pemulihan lingkungan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa Surya Darmadi dan menjadi kerugian negara. Menimbang bahwa dari kerugian negara tersebut dikurangi dengan PT Kencana Amal Tani dan Banyu Bening sebagian yang telah memperoleh HGU. Menimbang bahwa yang seharusnya dari pembayaran tersebut menjadi pendapatan negara tetapi tidak dibayarkan oleh terdakwa Surya Darmadi sehingga menjadi kerugian negara, sebagai mana pendapat ahli hukum keuangan negara yaitu Dr. Andes Seswo Sujanto yang berpendapat bahwa kerugian negara adalah kekurangan aset kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar, melawan hukum para pejabat pengelola ataupun pihak-pihak lain lalai ataupun karena Posmayer kekurangan aset kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara tidak menjadi milik negara, atau dapat juga antara lain karena uang yang berada di atas di kas negara berkurang secara melanggar hukum, atau aset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan negara secara melanggar atau melawan hukum. Menimbang bahwa dengan demikian hak-hak pendapatan negara yang tidak diterima yang dihitung sebagai kerugian keuangan negara meliputi provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda pelanggaran eksploitasi hutan, dan kompensasi
penggunaan kawasan hutan yang besaran ditentukan, mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang kehutanan yang terkait. Dana reboisasi, besarnya hak pendapatan negara yang tidak diterima dalam bentuk dana reboisasi ditentukan sesuai peraturan yang berlaku dan didukung oleh pendapat ahli. Provisi sumber daya hutan, besarnya hak pendapat negara yang tidak diterima dalam bentuk PSDH ditentukan mengacu ketentuan terkait yang didukung pendapat ahli. Denda pelanggaran eksploitasi hutan, hak pendapatan negara yang tidak diterima dalam bentuk DPEE, DPEH diperhitungkan berdasarkan keahlian Dr. Profesor Ris Dr. Subarudi. Kemudian penggunaan kawasan hutan, perhitungan didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2014 dan seterusnya. Menimbang bahwa kerugian keuangan negara, kedua adalah konsekuensi kewajiban biaya pemulihan yang harus ditanggung pemerintah atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengusahaan kebun secara ilegal di atas kawasan hutan. Nilainya dihitung berdasarkan fakta kerusakan lingkungan, hasil pemeriksaan lapangan dan laboratorium oleh ahli lingkungan hidup, dan dikualifikasikan dalam rupiah berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan oleh ahli perlindungan hutan, yaitu Profesor Dr. Bambang Heru Suharjo. Menimbang bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan metode yang dirumuskan di atas, yaitu demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah, tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Calf, ini jalan yang kupilih. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi.
Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Ya saudara, ini sedang berhenti sejenak untuk sidang vonis korupsi lahan sawit 73 triliun rupiah, di mana kita tahu bahwa sidang putusan dugaan korupsi penyerobotan lahan pemilik PT Duta Palma Grup Surya Darmadi, dan saat ini Surya Darmadi masih ditanya-tanya soal hakim karena memang kondisi Surya Darmadi yang kerap batuk-batuk saat sidang vonis korupsi lahan sawit 73 triliun rupiah berlangsung. Dan saudara, ketika kita mereview terkait dengan Surya Darmadi yang misalkan pernah membatalkan upaya pra-peradilan, terus juga permasalahan pemberian izin yang diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian negara, kita akan kembali lanjutkan persidangan vonis korupsi lahan sawit 73 triliun rupiah dengan terdakwa Surya Darmadi berikut ini. Melaksanakan kewajiban sholat dulu, makan sholat dulu. Ya. Baik. Nah, tapi Pak Juniper ini ada garansinya ini. Kalau kalau nanti sakit dengan trik-trik yang macam-macam lalu tidak sanggup melaksanakan sidang, itu saya nggak mau itu. Baik. Sehat ya, bisa kan? Ya. Istirahat aja ya. Kita deal aja dulu. Baik. Bisa dilanjutkan nanti. Bisa. Oke. Begitu Pak, kita sportif aja. Ya, saya demi kemanusiaan aja. Kalau enggak saya lanjutkan sampai terakhir, walaupun 1 jam 2 jam lagi. Iya. Begitu Pak ya. Oke, kita skor sampai jam. Sekarang 1:30, cukup setengah jam Bapak istirahat. Cukup lah. Jam 2 kita sidang lagi. Jam 2 ya. Bisa 2/4 gitu. 2:30 lah. 2:30 ya, setengah 3. Iya, 2:30. Kita skor sampai 2:30 ya. Iya. Tapi itu dengarkan sampai selesai. Ya, sampai selesai. Pokoknya dengan putusan ini Bapak tidak sependapat, penasihat hukum ini tidak sependapat. Ada upaya hukum, ini baru tingkat pertama putusan ini. Iya, yang mulia. Cuma Bapak mendapat keadilan atau tidak dengan putusan kami, itu soal nantilah. Iya. Oke? Sebagian pertimbangannya kan sudah Bapak dengar itu. Sudah tahu lah arahnya kemana. Begitu. Apalagi ini bisik-bisik juga nih sini. Enggak, saya sudah tahu Pak. Arahannya apa saya sudah tahu. Oke Pak. 2:30 ya. Kita skor sampai 2:30. Demikian penuntut umum. Ya. 2:30 kita semua sudah berada di dalam ruangan sidang ini, termasuk media massa. Silakan. Oke. Jadi nanti dibilang pula majelis hakim tidak menghormati media. Ya, kami menghormati ya. Silakan masuk. Nanti 2:30 lagi kita siapkan ya. Skor dimulai. Terima kasih.
Sidang vonis korupsi lahan sawit 73 triliun rupiah dengan terdakwa Surya Darmadi yang dituntut penjara seumur hidup harus diskors hingga pukul 2:30 sore hari ini, saudara. Tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa terdakwa kasus korupsi perizinan lahan sawit Surya Darmadi menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini. Dan kasus yang membelit Surya Darmadi hingga sempat buron selama 8 tahun ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999 hingga tahun 2008 Raja Tamsir Rahman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada 4 anak perusahaan PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Permasalahan pemberian izin ini diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dan di mana Surya Darmadi juga awal ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau sejak tahun 2014 lalu. Surya Darmadi ini sempat melarikan diri ke luar negeri dan baru menyerahkan diri pada 15 Agustus 2022. Surya Darmadi dituntut dengan pidana penjara seumur hidup dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim untuk menghukum membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa turut menuntut Surya Darmadi membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar 4 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara sebesar 73 triliun rupiah. Yang juga menarik perhatian adalah di mana terdakwa kasus korupsi perizinan lahan Surya Darmadi ini sempat berteriak tadi soal tekanan yang diterimanya dari Kejaksaan Agung saat memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Informasi terkait vonis korupsi lahan sawit 73 triliun terdakwa Surya Darmadi dan juga informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah, tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Kauf, ini jalan yang kupilih. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika.
membantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Terkait dengan sidang vonis pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi, di mana sidang vonis korupsi lahan sawit 73 triliun rupiah yang saat ini masih diskors hingga pukul 2:30 sore nanti. Informasi terbarunya kita akan bergabung dengan Triksi Valencia dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Triksi. Triksi, sidang vonis korupsi lahan sawit 73 triliun rupiah dengan terdakwa Surya Darmadi saat ini diskors. Apa yang menjadi penyebab skorsing sidang vonis ini dan seperti apa tadi jalannya sidang hingga siang tadi? Selamat siang Reza dan juga saudara. Tadi sempat pada saat di tengah-tengah persidangan sedang berlangsung, pada saat majelis hakim ini membacakan apa yang menjadi pertimbangannya, terdakwa Surya Darmadi ini menyatakan kalau dirinya tidak kuat untuk meneruskan persidangan sehingga meminta untuk beristirahat sejenak untuk makan maupun juga minum agar kondisinya membaik kembali sehingga dapat mengikuti atau kembali mendengarkan apa yang menjadi pertimbangan hingga putusan hakim yang akan dibacakan pada persidangan hari ini, Reza dan juga saudara. Sehingga tadi dari pertimbangan majelis hakim pun yang melihat dari kondisi Surya Darmadi yang mengatakan bahwa memang kesehatannya dia tidak kuat pada saat mendengarkan pertimbangan atau pada saat perjalanan sidang ini, di tengah perjalanan sidang, sehingga memutuskan untuk men-skor sidang hingga pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saat ini memang sedang beristirahat semuanya, baru nanti akan kembali masuk ke ruang sidang pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tadi juga Reza, yang unik atau yang menariknya adalah ketika sebelum persidangan dimulai dan saat terdakwa Surya Darmadi ini masuk ke dalam ruang sidang, sempat menyampaikan apa yang menjadi keberatannya, sempat memberikan berkas begitu ya kepada awak media, apa yang menjadi keberatannya dari tuntutan-tuntutannya yang disampaikan kalau dirinya tidak terima dengan tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Sampai saat ini dari pihak Surya Darmadi sendiri menyampaikan bahwa dia tidak terima bahwa dikatakan sebagai tersangka korupsi karena memang memiliki izin dalam perusahaan atau perkebunan sawitnya, sehingga inilah yang kemudian diutarakan kembali oleh Surya Darmadi pada saat persidangan sebelum dimulai. Lalu tadi juga yang disampaikan bahwa Surya Darmadi ini juga mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ketika ada perusahaan yang masuk kawasan hutan bisa mengurus izin dan tidak akan disanksi pidana, melainkan hanya membayar administrasi hingga membayar denda saja. Itu juga yang tadi disuarakan pada saat sebelum persidangan dimulai, Reza dan juga saudara. Dan kemudian
ini pun yang sudah dibacakan dalam pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa maupun juga dari penasihat hukumnya, sehingga tentu ini sudah menjadi poin-poin yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sehingga nanti ketika dimulai kembali persidangan, maka akan melanjutkan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan atau fakta hukum yang ditemukan oleh majelis hakim setelah merangkum atau mendengar semua jalannya persidangan dari awal sampai akhir. Tadi ada beberapa poin yang tadi kami sempat kutip terkait pertimbangan dari majelis hakim, seperti salah satunya adalah dari hasil survei di tim lapangan begitu menemukan bahwa hasilnya tidak sama dengan luasan area yang diajukan milik Surya Darmadi. Ini menyangkut terkait dengan penunjukan area hutan. Jadi dikatakan bahwa memang perusahaannya memasuki kawasan atau masuk dalam kawasan hutan, dan ini terbukti dari hasil survei yang sudah dilakukan oleh tim. Lalu kemudian juga ada poin yang menyatakan bahwa tidak memberikan lahan 20% kepada rakyat dan hasilnya dinikmati sendiri. Ini pun juga terbukti tadi disampaikan oleh majelis hakim, karena dikatakan ada pengurangan pemasukan dari masyarakat yang ada di lahan tersebut, kemudian terjadinya gejolak konflik antara masyarakat dengan perusahaan sejak 2003 hingga saat ini, dan yang lainnya lagi adalah poin yang menjadi pertimbangan adalah tidak membayarkan hak pendapatan negara sehingga menjadi kerugian negara. Ini termasuk dalam hal reboisasi dan juga penggunaan kawasan hutan, seperti yang juga masuk dalam tuntutan terhadap Surya Darmadi, Reza dan juga saudara. Jadi tentu masih ada pertimbangan-pertimbangan lain atau fakta hukum lainnya yang nanti akan disampaikan oleh majelis hakim. Tadi kalau tidak salah ada hampir sekitar 25 poin begitu yang tadi nanti akan dibacakan. Tapi tentunya nanti akan merujuk kembali apakah kemudian majelis hakim ini memutuskan sesuai dengan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, yakni kalau jaksa penuntut umum menuntut Surya Darmadi penjara seumur hidup dengan denda 1 miliar rupiah dan juga dibebani uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar 4,7 triliun rupiah dan 7,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 114,3 miliar rupiah, serta membayar kerugian perekonomian negara sebesar 73,9 triliun rupiah. Ini yang menjadi tuntutan dan permintaan dari jaksa penuntut umum. Tentu nanti kita akan lihat kemudian seperti apa pertimbangan dari majelis hakim, fakta-faktanya, poin-poin yang memberatkan maupun juga poin-poin yang meringankan terhadap Surya Darmadi, sehingga nanti pada hari ini vonis akan dijatuhkan kepada terdakwa Surya Darmadi. Reza. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas, Triksi. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Breaking News Kompas TV, jadi Anda tetaplah bersama kami. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya, dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini, bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash. Dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. Ka Face Wash dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Terima kasih saudara yang masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Masih bersama saya Muhammad Syareza. Kita hari ini selanjutnya akan melihat sidang kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di mana saudara hari ini jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi dalam sidang kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa. 2 saksi yang dihadirkan adalah mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, dan juga orang kepercayaan AKBP Dodi Prawiranegara, Samsul Ma'arif. Keduanya merupakan terdakwa dalam kasus peredaran sabu yang dikendalikan oleh Teddy Minahasa. Sesuai permintaan jaksa, kedua saksi diperiksa dalam persidangan bersama-sama. Sebelumnya dalam dakwaan jaksa menyebut Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawiranegara, Samsul Ma'arif, dan juga Linda Pujiastuti untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat 5 kg. Terkait dengan sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa, berikut saudara, kita akan dengarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat berikut ini. Saya berinya kesempatan, luas-luas. Catat saja, nggak ada yang hilang dalam perkara ini ya. Iya. Ini tahu ini, baca dulu, dekat. Apa ini? Oh, benar ya. Kalau itu tahu? Tidak tahu. Oke, simpan. Tahu dia ini. Itu dulu. Yang lain. Satu-satu semua. Nah, ini handphone. Ini dulu. Ini ada 2 handphone. Tak usah kita buka. Kalau kalian yang punya tentu tahu. Samsul tahu ini handphone siapa? Punya dia. Inilah punya. Kalau ini punya 2.
Oke, kenali nih, dua-dua handphonenya Samsul Marid. Apalagi? Ini ada tas ini, Asranto. Ini tempatnya waktu itu ya. Ini handphone siapa Kasras? Handphonenya. Oh, ini betul sabunya. Oke, ini ya. Ini Samsul Marid kenal yang seperti ini. Waktu yang kau tukar itu di Sumatera Barat itu seperti ini. Nggak bisa membedakan. Itu jawaban jujurnya. Nggak bisa membedakan ya. Oke. Ya Bu, jangan ada kesalahan. Cukup? Ayo, silakan duduk. Oke. Baik, selanjutnya kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan keberatan. Kalau ada juga pertanyaan boleh, tapi ajukan secara santun. Yang penting sampai dengan pelan ke mereka, mereka ngerti. Kalau tidak mereka ngerti, saya nanti yang menjelaskan. Iya, apalagi jangan sampai dimarahi saksi ini, takut nanti mereka hadir. Baik, silakan terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Saya awali dari saksi saudara Samsul Ma'arif ya, atau Mas Arif ya. Tadi sudah banyak dibahas baik oleh JPU maupun penasihat hukum saya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya pertegas. Sebetulnya siapa yang menggerakkan saudara untuk berkomunikasi dengan saudara Anita atau Linda Puji Astuti? Saya atau Pak Dodi? Suaranya kurang kencang, Pak. Baik, saya ulangi. Nah, udah cukup bagus. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh saksi berhubungan dengan Anita? Apakah terdakwa ini? Bukan. Jawabannya siapa? Saudara Dodi. Dodi. Nah, itu jawabannya. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi masih debatable. Keterangan saudara pada BAP tanggal 13 Oktober poin 10 atau halaman 6 bandul 2, saudara mengatakan bahwa pengiriman sabu yang 2 kg tanggal 3 Oktober ya kepada saudara Linda Puji Astuti, keterangan saudara Dodi mengatakan itu inisiatif saudara, tetapi dalam BAP saudara itu atas perintah saudara Dodi. Pertanyaan saya sederhana, yang mana yang betul? Yang betul ya, pada saat itu izin ke saudara Dodi tidak ada di rumah, Pak. Bukan, saya nggak menanyakan Dodi sedang di mana. Jawabannya inisiatifmu atau ada perintah orang lain? Jawab. Inisiatif saya. Inisiatifnya. Berarti di BAP saudara diralat hari ini. Gimana? Baik. Saya ulangi sebentar terdakwa. Itulah jawabannya yang kita catat. Ada yang berbeda, kami juga sudah baca itu ada yang berbeda. Dari penuntut umum, dari penasihat hukum. Itu kita catat, masing-masing kita menyimpulkannya untuk mengambil putusannya kelak. Kami untuk putusannya, penuntut umum dalam tuntutannya, penasihat hukum dalam pembelaannya. Silakan. Ya. Pertanyaan lain. Saudara dalam keterangan pada dinamika sidang sampai dengan hari ini mengatakan saudara mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sejumlah 50 juta untuk penjualan tanggal 24 September 2022 dan 200 juta pada transaksi yang tanggal 3 Oktober sampai dengan 11 Oktober. Pertanyaannya, apakah keuntungan-keuntungan tersebut diketahui oleh saudara Dodi? Potongan yang pertama tidak, tapi yang 200 saudara Dodi mengetahui, Pak. Kalau saudara Dodi tidak mengetahui, apa maksud saudara minta bagian 50 juta itu? Ya, tidak ada maksud, Pak. Cuma untuk minta akomodasi aja, Pak.
Tidak ada maksud? Jawabannya untuk akomodasi. Oh, terima kasih. Saudara ngerti artinya akomodasi? Terus terang saya tidak bisa membedakan Pak, akomodasi dengan jasa kurir Pak. Akomodasi itu penampungan seperti rumah dan sebagainya. Berarti Anda tidak menginap kan? Bukan. Oh, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, lalu apa yang menjadi dasar saudara mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik saya, sedangkan saudara dari awal mengatakan tidak mengenal saya? Ini saya dengar sendiri ketika kita di berita acara konfrontasi tanggal 23 November 2022. Baik Pak, saya mengatakan seperti itu kan di BAP saya adalah sepengetahuan saya. Sepengetahuan itu maksudnya adalah berdasarkan saudara Dodi, cerita saudara Dodi, dan berdasarkan keterangan Anita Pak, kepada saya Pak. Penjelasan Anita kepada saya saat saya berkomunikasi kepada Anita Pak. Ya. Taunya itu mengaitkan terdakwa dari Anita dan dari Dodi. Betul. Itu jawabannya. Ya, berarti saudara tidak mengetahui secara langsung bahwa sabu itu milik saya. Betul. Ah, tadi saudara kan mengaku saudara yang mencuri. Mengapa sekarang berubah menjadi milik saya? Saya berdasarkan keterangan Pak Dodi dengan... Bukan, dari fisik aja. Dari fisik barang yang dijadikan objek pembahasan dalam persidangan ini adalah sabu. Yang menurut keterangan saudara, saudara curi atas perintah Dodi. Ya toh? Nah, sekarang kenapa saudara mengatakan itu sabu milik Teddy, sabu milik Teddy? Apa yang menjadi dasar sebetulnya saudara mengatakan itu? Seperti yang tadi saya bilang Pak, dari saudara Dodi dengan Anita mengatakan demikian. Loh, bukan. Saudara tadi mengaku kan kalau saudara yang mencuri kan? Betul. Betul. Nah, mencuri, Pak. Kok bisa itu dibilang itu punya saya? Apakah perintah menukar itu kan bukan dari perintah menukar itu kan saya disuruh Pak? Iya disuruh. Yakin saudara atas perintah itu? Gimana Pak? Atas perintah atau suruhan itu saudara yakini betul? Yakin Pak. Kenapa tidak konfirmasi dengan saya melalui jalur apapun? Kan bapaknya Dodi juga jenderal. Saya tidak kenal bapak Pak. Bukan. Kan lewat bapaknya Dodi saudara bisa kan? Kalau saudara berniat baik, tidak punya niat jahat, saudara baik-baik bilang, Pak ini kok ada ini dan sebagainya. Itu kan lapor sama Pak Jenderal Maman Supratman itu. Itu di luar pikiran saya Pak. Terima kasih. Kemudian pada tanggal 18 September 2022 itu tiba-tiba saudara mengirimkan foto kemasan yang diduga sabu di atas timbangan kepada handphonenya saudara Dodi. Dari mana barang itu tiba-tiba muncul? Mohon maaf yang mulia, saya lupa menyebutkan referensinya. Ada di percakapan antara handphonenya saudara Dodi dengan saudara Samsul Ma'arif. Ya. Bisa dipertunjukkan kemari, apakah sama dengan kami yang ada di berkas ini? Waktu yang saksi maju ke depan, penuntut umum juga maju. Bentar. Saya pertunjukkan. Sebentar. Coba perhatikan dulu. Perhatikan. Pelan-pelan menentukan nasib orang. Ya, ngerti? Pernah lihat atau baca ini seperti ini? Mungkin dalam bentuk lain, di handphone atau sudah di forward. Pernah? Coba ingat sekali lagi. Coba, pernah lihat ini? Bukan salah. Lupa ya? Coba lihatlah. Nomor. Baca yang mungkin. Ya, ingat. Benarkah itu?
18 September. Tahu? Pertanyaan saya gini, makanya saya sebut baca lagi pelan-pelan. Apakah pernah saudara membaca atau dikirim atau diforward atau apapun jenisnya tentang seperti ini? Tidak ada atau lupa? Tidak ada. Ke atas itu, bikin nanti di kesimpulannya. Tunggu sebentar kalau begitu. Poin. Bentar ya. Ini di laboratorium tadi. Bentar. Ini halaman 17 21. Ini pernah tahu ini? Tidak. Jadi nanti kita hanya pastikan dia apakah pernah lihat atau tidak. Untuk lebih jelas nanti di ahlinya, karena mereka yang menerbitkan ini. Begitu kan? Oke. Lanjut yang lain. Silakan, masih ada. Profesinya wira swasta. Ya kurang lebih tahun 2000 Saya hargai keterangan saksi, walaupun jelas-jelas tadi di awal dipertunjukkan bahwa itu adalah handphone saksi. Mengapa ini saya tegaskan? Karena saya juga duduk di kursi terdakwa ini berangkat dari percakapan itu menurut penyidik. Maka kami pula yang ingin membela diri berdasarkan alat bukti percakapan yang sesungguhnya. Saudara saksi, dari mana saudara dapat menyimpulkan bahwa perintah tarik barang tadi saudara menduga tidak ada kecocokan harga? Itu saya tanyakan kepada Pak Dodi, Pak. Saudara percaya sama Pak Dodi? Iya, saya bertanya, Pak. Sekarang kalau tidak cocok harga itu logikanya cari pembeli lain atau dimusnahkan. Gimana, Pak? Baik, saya ulangi. Iya. Tadi kan informasinya itu dari Dodi. Betul. Menurut saksi terdakwa itu tadi logikanya, kalau tidak ada kesesuaian, apa yang kalian lakukan? Tarik barang, Pak Mulia. Tarik barang. Iya, karena perintahnya menarik barang, Yang Mulia. Tarik barang ya. Tapi akhirnya tidak jadi ditarik barang itu. Ditarik, Yang Mulia. Ditarik. Betul. Oke. Lanjutkan pertanyaan. Jadi barang saudara tarik? Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada bukti percakapan antara saudara dengan saudara Dodi, tetap pada tanggal 24 September, bahwa saudara Dodi memerintahkan sabu yang telah dikirim kepada saudara Nita untuk ditarik dan dimusnahkan. Dan tadi sudah dipertontonkan di depan majelis hakim yang mulia dan saudara mengiyakan. Apakah benar saudara mendapat perintah musnahkan itu atau tarik itu dari saudara Dodi? Saya mendapatkan perintah tarik barang, Pak, dari saudara Dodi, Pak. Yang musnahkan? Yang dimusnahkan tidak ada, Pak. Sedangkan saudara mendapat deliver perintah itu dari handphonenya saudara Dodi. Yang saya terima hanya penarikan perintah menarik, Pak. Kalau ada perintah dimusnahkan, 1000% kita nggak di sini, Pak. Baik, 1000%. Kita tunjukkan bukti lain yang Sebagai teman aja yang mulia. Sebagai teman. izin mempertunjukkan alat bukti kepada
Yang Mulia. Boleh. Mari. Sama dengan yang tadi. Halaman berapa? Iya. Baik. Tunggu sebentar. Saya hanya menanyakan ke dia apakah pernah lihat ini. Masalah kebenarannya nanti di ahlinya. Kan sudah berulang saya sebut itu. Apakah pernah lihat ini? Apakah pernah baca seperti ini? Hanya itu. Dan dari penuntut umum pun tadi kita terimanya itu. Ya. Coba lihat, baca. Tunggu halaman berapa itu? 25. Ini aja ya, biar jangan ada kecurigaan kedua belah pihak. Ini. Poin 89. Oke. Juga. Jangan menjelaskan. Kita mau tanya, pernah baca seperti ini dalam bentuk lain. Ini yang diterbitkan ahlinya ini, di print kembali apa yang sudah ada. Tapi kata-kata ini adalah kata-kata yang sahih. Nah, itu. Pernah saudara baca seperti ini dalam pembicaraan antara Dodi dengan saudara maupun antara saudara dengan Linda? Baca dulu 89. Maaf ya. Nah, pernah. Ini kata-kata, cek dulu. Ingat, kalau ingat bilang ingat, kalau lupa lupa. Nomornya pun ini semua ini. Di print out ini keluar dalam bentuk yang berbeda seperti yang biasa kita lihat itu. Pernah kata-katanya ini saudara baca? Lupa dia, udah. Kalau udah lupa, silakan duduk. Harap. Baik. Mohon izin Yang Mulia, kami lanjutkan. Saya tidak lagi bertanya karena jawabannya tidak tahu dan lupa. Lupa dia. Saya ingin mengingatkan saja kalimat percakapan antara saudara Dodi melalui dengan saudara Samsul, antara lain, ambil barangnya lagi, terus tarik dan pakai Grab ke Cibubur ya, kita musnahkan saja. Nanti divideokan dan gue kirim ke bos. 4 barang tarik. Bilang sama Anita. Kemudian poin 99, tarik barangnya bro. Poin 100, segera. 102, gini dah. 4 barang tarik dan 300 ambil, nanti gue kasih langsung Kapolda aja lah. 103, kalau gue suruh nombok gak mampu. 104, 4 barang tarik ya. 107, 4 barang kita musnahkan. Nah ini yang paling penting Yang Mulia, karena tadi hanya prolog. 110, saudara bertanya, musnahkan di mana? Kemudian saudara Dodi menjawab, bawa ke Cibubur dulu. Nanti kita bicarakan di sini dan kita sewa hotel aja, masukkan ke klosetnya. Saudara manusiawi sekali kalau lupa atas apa yang saudara tulis atau perbincangkan sekian bulan yang lalu. Saya pun lupa. Tetapi ini kan ada bukti digital yang sahih. Baik, terdakwa. Kemudian, tunggu sebentar. Kalau dia sudah jawab lupa. Tapi kan data ini lengkapnya dalam berkas ini. Kata jaksa tadi ini adalah alat bukti surat. Ya. Tentu bagian dari pertimbangannya ini. Dan tidak berubah. Apa yang ada pada kami penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Ini juga... Freshcare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Freshcare. Freshcare kini hadir dengan Freshcare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Freshcare Press and Relax bisa ngerock and roll. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi.
Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza selalu lebih beda sayangnya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Harus terus berusaha dan belajar untuk lebih baik setiap hari. Selalu semangat untuk menjalani dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya. Meskipun kadang masalah dan tantangan membuat ragu dan ingin menyerah. Tapi yakin ada jalan terbaik untuk melewatinya. Karena sulitnya perjalanan pasti dibersamai kemudahan. Calv, ini jalan yang kupilih. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc. Bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral.
tajam. Saksi, dengar kemarin. Dilakukan tadi itu mengantar sabunya ke Linda. Kan begitu kan? Betul. Yang berhubungan dengan saudara itu kan Dodi. Betul. Kan, apakah pernah Dodi menyatakan bahwa, tadi udah diulang itu pertanyaan, sudah 4 kali sebenarnya, supaya jangan berulang lagi. Apakah ada disebut Dodi bahwa itu adalah mengurus promosi, naik pangkat atau mau jadi apa di kepolisian? Tidak. Tidak ada, Pak. Itu yang diingatnya. Silakan yang lain. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2022, apakah saudara dengan saudara Dodi sama sekali tidak ada komunikasi? Dari periode berapa, Pak? Bulan Mei sampai dengan Agustus 2022. Iya. Ada komunikasi? Ada, Pak. Ya pasti ada ya. Ya, karena satu rumah, Pak. Ya, tetapi di hasil Celebrate tidak pernah dimunculkan Yang Mulia. Kemudian setelah ada perintah untuk tarik barang, batalkan dan musnahkan tanggal 24 dari saya kepada Pak Dodi, lalu Pak Dodi menindaklanjuti kepada saudara, saudara pun meneruskan kepada saudara Linda. Pertanyaannya, mengapa tidak jadi dimusnahkan? Yang ada perintah menarik barang, Pak, bukan memusnahkan, Pak. Ya sudah. Itu, Pak. Hak saksi untuk tidak menjawab. Iya, Pak. Pertanyaan berikutnya, pada saat pengiriman 2 kg sabu tanggal 3 Oktober 2022 kepada saudara Anita, saudara juga mengatakan pura-pura nombokin. Dan saudara Dodi juga bilang, ya sudah, supaya Linda terenyuh sama kau. Mengapa saudara lakukan pura-pura ini? Maksudnya pura-pura nombokin, Pak Dodi yang mau nombokin, Pak, bukan saya. Iya. Saudara, awalnya saudara, baiklah Yang Mulia. Nanti ketika ada keterangan saksi ahli digital, kami akan kupas lebih dalam. Baik, silakan. Karena kami bertanya juga punya dasar. Baik. Bukan berdasarkan hal yang goib. Silakan nanti. Terima kasih Yang Mulia. Tentunya saudara mengerti dan paham definisi dari saksi tadi sebagaimana diuraikan oleh Ketua Majelis Hakim. Pertanyaan saya, apakah saudara menyaksikan langsung bahwa saudara Dodi mendapatkan perintah dari saya untuk menyisikan atau menjual sabu? Tidak, Pak. Tidak ya, terima kasih. Jadi saya hanya melihat dari WA-nya aja, Pak. Terima kasih. Kalau saudara tidak pernah menyaksikan langsung perintah itu dan sebagainya, lalu saudara bisa mengatakan bahwa ini atas perintah Kapolda dan sebagainya, itu saudara didikte siapa sebetulnya? Saudara Dodi bilang kepada saya, Pak, kalau itu adalah perintah Bapak. Itu loh. Lah ya, saudara kan tidak pernah menyaksikan, tadi bilang iya. Betul. Terus? Ya karena saudara Dodi yang bicara begitu kepada saya, Pak. Iya. Kalau saudara tidak menyaksikan langsung, mengapa saudara itu kok bisa mengatakan saya ada perintah menjual atau menyisikan sabu? Padahal saudara tidak pernah menyaksikan langsung saya ngomong gitu kepada Dodi. Betul, Pak. Iya. Mengapa? Tidak pernah saya melihatnya. Siapa yang mendikte berarti dalam BAP saudara? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saudara takut berarti? Berikutnya Yang Mulia, hampir selesai. Pada percakapan antara saudara dengan saudara Linda maupun Dodi, di situ dicantumkan tentang harga-harga. Saya tidak mau menampilkan kembali di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia karena saudara selalu mengingkari. Pertanyaan saya, siapa sebetulnya yang menentukan harga-harga itu? Tahu, siapa yang menentukan harganya sabu itu? Saya mendengarnya dari Linda, Pak. Dengarnya Yang dari Mulia, Linda? Iya. Dari Linda yang mengatakan sekian. Obrolan saudara dengan Linda juga ada harga-harga. Bahkan saudara minta harga, minta
untuk pribadi saudara 20, untuk tim 50 dan sebagainya. Itu siapa yang mengatur? Saudara apa saudara Dodi? Oh, itu saya, Pak. Oh, ya itulah maksud saya. Jadi jangan membelokkan arah pertanyaan, nanti jawabannya juga belok. Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya, kalau saya amati dan cermati dinamika persidangan dan keterangan saudara dari mulai penyidikan sampai dengan persidangan ini, ada beberapa keterangan-keterangan saudara yang berubah-ubah. Seperti ya, keterangan saudara berangkat dari Padang di BAP mengatakan naik Avanza. Hari ini saudara mengatakan naik Jimny. Kemudian tentang penukaran sabu saudara di acara konfrontir tanggal 23 November, saudara mengatakan tanggal 13, sedangkan sekarang saudara mengatakan tanggal 14. Itu yang kedua. Perubahan yang ketiga tentang tempat penukaran. Saudara dulu mengatakan di kantor, sekarang di rumah dinas. Kemudian yang keempat, saudara mengatakan barang milik TM, sekarang tidak pernah barang ada pada saya. Kalau barang tidak ada pada saya, kok saudara bisa mengatakan itu punya saya? Saudara mengatakan itu hari ini. Kemudian yang kelima, saudara tadi mengatakan berpisah di Merak. Dodi pakai Jimny, saudara ganti mobil. Sekarang saudara mengatakan di rest area Karangtengah. Yang keenam, pada BAP saudara bilang masih saudara dengan Dodi. Hari ini saudara mengatakan saudara asisten pribadi Dodi. Pertanyaannya, mengapa keterangan saudara sering berubah-ubah? Baik, saya rubah pertanyaannya. Keterangan yang saudara berikan yang benar, yang di persidangan ini, atau yang sebelumnya? Yang di persidangan ini. Itu yang kita buat pertimbangan, tapi bukan berarti kita lupakan hal-hal yang berbeda itu. KUHP kita memerintahkan yang berbeda itu ingatkan dulu, kemudian kita catat, simpulkan masing-masing, ajukan pada waktunya. Lanjutkan kalau masih ada. Jadi jawabannya, pertanyaannya mengapa saudara berubah-ubah? Tidak Pak, di poin yang ketiga itu saya memang dari awal mengatakan penukaran itu di rumah dinas. Saya tidak pernah ngomong di ruangan Kapolres Pak. Saudara Dodi yang mengatakan itu. Ya kan Dodi Pak, bukan saya. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, tadi saudara juga mengatakan bahwa setelah saudara menukar, itu saudara lapis lagi dengan lakban warna kuning atau coklat. Padahal yang saya saksikan juga ada bukti digital siaran langsung dari beberapa media, contohnya TV One, itu jelas lakbannya berwarna transparan atau bening. Yang mana yang betul? Bukan Pak, yang di lakban coklat itu kardusnya Pak yang berisi 5 Pak. Bukan sabunya Pak. Kalau sabunya itu dipres. Yang di lakban itu kardusnya yang berisi 5 sabu gitu loh. Itu warna coklat Pak. Bukan sabu plastik, sabunya bukan. Terserah saudara lah bilang apa. Yang jelas saya mencatat apa yang saudara katakan. Berikutnya, tadi pada keterangan awal, saudara ketika di-share name-card-nya, name-card tahu ya Mas? Kartu namanya Linda, saudara kaget. Saudara kaget kenapa saudara Linda kok bisa tahu kalau saudara seorang polisi. Tapi tadi pada dinamika berikutnya, saudara mengatakan bahwa Linda Pujiastuti tidak mengenal saudara yang mengaku sebagai DP yaitu seorang polisi. Jadi yang benar yang mana? Linda langsung mengatakan itu Pak. Dia mengatakan bahwa saya tahu kalau kamu itu polisi dari Pak Teddy. Dia yang bilang bukan? Iya, di keterangan selanjutnya Linda nggak tahu kalau saudara polisi. Iya betul Pak. Dia dalam rangka sepertinya mau mancing-mancing gitu Pak. Kemudian saudara setelah menerima kiriman handphone saudara Anita dari saudara Dodi,
saudara mengatakan tidak tahu ini untuk apa. Kalau tidak tahu maksudnya, kenapa tiba-tiba saudara jual? Apanya Pak maksudnya Pak? Kan saudara dapat nomor teleponnya Linda yang namanya Anita Cepu. Betul. Tadi saudara mengatakan, ini saya nggak ngerti apa maksudnya Pak Dodi mengirim ini. Begitu kan? Lupa lagi. Terbalik Pak. Yang saya tidak mengerti itu adalah komunikasi pada Linda ini tujuannya apa? Sudahlah. Bukan share-nya Pak. Tujuan berkomunikasi kepada Anita ini apa? Lah iya, artinya saudara kan nggak mengerti disuruh apa ini. Betul. Iya. Lalu kenapa saudara kok bisa langsung menjual? Padahal maksudnya saudara nggak ngerti. Bisa langsung menjual di mana Pak? Itu kan komunikasinya 23 Juni Pak. Iya. 23 Juni kan? Iya. Kan saudara saat dikirimi nomor teleponnya Linda, kan saudara nggak ngerti maksudnya. Betul. Lalu tiba-tiba kenapa kok jadi jualan? Dia bilang Pak, kalau bahwasanya barang ini harga dan lain-lain Bapak sudah mengetahui. Saudara percaya? Ya dia kan orang yang Bapak share Pak. Saudara nggak konfirmasi sama saya? Saya kan nggak kenal Bapak Pak. Kan saudara kenal Dodi. Saudara kenal orang tuanya Dodi, katanya saudara. Semua komunikasi saya kan saya kasih ke Dodi Pak. Ya. Saudara juga kenal ajudan saya, sama-sama Arif namanya. Terima kasih. Cukup. Ada sedikit lagi yang mulia. Baik. Tadi di awal saudara menerangkan bahwa awalnya saudara kaget ditunjukkan oleh Dodi tentang percakapan perintah untuk menyisikan sabu. Lalu kesini saudara Dodi sering memerintahkan saudara untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Kok saudara tidak cross check lagi seperti awal? Misalnya, yang Dodi mengatakan bahwa Anita itu hanya dapat 10% saja. Kok saudara nggak melihat mana bukti dari bos? Baik. Mengapa? Kenapa tidak saudara klarifikasi? Kok langsung saja dilaksanakan? Gimana yang mulia? Kenapa enggak saudara klarifikasi? Tanya misalnya sumbernya, itu pertanyaannya. Iya. Tapi langsung dilaksanakan. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, panis pink ahlinya. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, panis pink ahlinya. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Timbang ting. Nggak gitu ngilangin gerah.
Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra Sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Ulangi, Pak. Kok boten Sebentar, ditangkap? biar ke saya ambil alih. Nanti kalau sampai 3 kali, seperti ada marahnya nampak. Iya, Pak. Jadi saya ulangi nanti ya. Baik. Nah, paham yang ditanyakan tadi? Iya, betul yang mulia. Ya, jawab, silakan. Bisa diulangi yang mulia. Itulah. Iya. Baik, saya ulangi pertanyaan disampaikan oleh siapa itu. Ya. Terus Linda kan tadi sudah lama kenal. Betul. Kan begitu, Linda kan sudah lama kenal. Terus komunikasi saudara itu dengan Linda. Terus ada barang terlarang. Pertanyaan saya di akhir tadi sudah saya sebut, tahu itu berbahaya dan terlarang, tahu. Pertanyaan dia itu kenapa nggak saudara tangkap dia? Nah, itu pertanyaannya. Karena Linda mengatakan, Mas, ini aman barangnya jenderal. Oh, begitu. karena aman itu. Betul yang mulia. Menurut dia aman, akannya dilakukan. Terima kasih. Silakan Pak. Siap. Nanti terhubung dengan pertanyaan berikutnya. Setelah terungkapnya kasus ini, Pak Kasranto, siap. Tentunya saudara kan sudah bergaul lama dengan tersangka yang lainnya atau terdakwa yang lainnya, gitu ya. Saudara kan ditangkap tanggal 11 Oktober 2022. Betul. Saya tanggal 13 dan seterusnya. Tetapi penahanan kita tempatnya berbeda. Saudara bersama tersangka yang lain dan saya sendiri. Pada saat saudara berinteraksi dengan tersangka-tersangka lain itu, apakah sekarang saudara tahu sesungguhnya itu sabu diterima Linda dari siapa? Sabu diterima Linda cerita kepada saya dari Bapak Teddy Minahasa. Bukan, dari alur cerita fakta persidangan yang selama ini saudara jalani, kan dari disidik nih, dari penyidikan, terus sekarang iya. masuk ke... Jadi mohon maaf, sabu diterima dari Arif. Ya cukup, berarti bukan dari saya kan? Ya. Kira-kira Pak D masih percaya dengan Linda pada saya? Ya, sabu diterima dari Arif berarti... Ya, bukan dari saya intinya kan? Ya. Terima kasih ya Pak Kasranto. Kemudian dalam kesaksian tanggal 22 September kemarin, saya menyaksikan pada saat saudara menjadi saksi atas terdakwa Dodi dan Linda, saudara menerangkan bahwa uang hasil penjualan sabu diserahkan kepada Linda sejumlah 410 juta. Kemudian oleh saudari Linda ditransfer mungkin kepada pemilik barang, itu kata saudara, yaitu Jenderal TM. Kok bisa saudara menjawab sembarangan begitu?
Sedangkan saudara tidak melihat bukti transfer itu. Saya tidak pernah mengatakan itu, Pak. Tidak ada diterangkan. Kemarin, yang diterangkan di sini itu tadi, itu yang kita catat. Di catatan saya ini, saya masih catat itu, uang itu diserahkan ke Linda 410 juta. Betul. Tapi seterusnya kemana dibuat Linda itu dia nggak tahu. Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu itu, Ya. Pak. Nah, Terima kasih, Yang itu Mulia. catatannya di sini. Baik, yang lain. Tadi saya hanya memberikan prolog keterangan saudara saksi pada kesaksian yang hari kemarin. Itu yang menjadi dasar kami bertanya. Jadi sebenarnya yang menerima uang 410 itu siapa? Linda. Oke, Linda ya, bukan saya kan Pak? Ya, saya serahkan ke Linda, Pak. Ya, bukan saya kan? Bukan, Pak. Ya. Saudara juga menjelaskan bahwa komunikasi awal dengan Linda Pujiastuti melalui chat WA. Betul. Ya. Tetapi dalam berkas yang setebal itu, Yang Mulia, tidak ada satupun komunikasi bukti chat yang ditampilkan oleh penyidik. Jadi saya meragukan komunikasi yang ada di BAP saudara, yang saudara mengatakan. Simpulkan keraguannya itu nanti. Yang ingin kami tanyakan, Yang Mulia, ini narasi percakapan saudara dengan saudara Linda itu berdasarkan ingatan saudara, atau memang sudah disiapkan oleh pemeriksa seperti ini? Saudara tadi kan banyak lupa. Bulan-bulan lupa, tanggal-tanggal lupa, peristiwa lupa. Tetapi giliran chat, saudara ingat ini. Saya tidak ingat titik koma dari chat yang saya tulis 4 bulan yang lalu kepada seseorang. Terdakwa, suaranya pelankan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya ingat. Saya tidak ingat apa yang saya tulis bahkan seminggu yang lalu kepada seseorang. Ini saudara tanggal Agustus saudara ingat. Di sisi lain saudara banyak lupa tanggal-tanggal, bulan-bulan, angka-angka. Ini saudara berdasarkan ingatan saudara atau sudah disiapkan begini, saudara tinggal tanda tangan? Memang ingatan saya, Pak. Ingatan saya, Pak. Terima kasih. Ingatannya, itu jawabannya. Terima kasih, Yang Mulia. Pada berita acara saudara tadi, poin 38, ada pertanyaan penyidik, apa peran dan tugas saudara Linda, Janto, dan Ahmad Darmawan dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama-sama dengan saudara? Lalu saudara menjawab, tugasnya Yanto dan Ahmad Darmawan mencari pembeli, kemudian tugas saudara adalah yang menentukan harga. Betul ya? Iya. Dari mana saudara tahu tentang harga-harga itu? Bisa jawab? Bisa diulangi, Pak? Mohon maaf. Dari mana saudara tahu dalam menentukan harganya itu? Ya, kita Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin. Mana yang beneran pasti noda. Iya. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin. Mana yang beneran pasti noda. Iya. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis.
menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, ingat Tempra. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, ingat Tempra. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Membersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, membantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya.